Thank you sudah bersedia menonton video iseng-isengan kita. Ya. Mungkin Iya. buat teman-teman yang belum kenal ya itulah ya pengantar dari teman-teman Hope. Nanti juga kita akan gali lebih lanjut. Eh, dari komunitas apa aja sih yang ada di sini? Jadi bisa saling memperkenalkan komunitasnya. Setuju ya? Nanti ada Wiwin dari Akar Kuning, nanti ada Dahe dari Puan Mahakam gitu ya. Terus ada tadi juga banyak komunitas-komunitas lain yang mungkin bisa memperkenalkan, ada Mbak Rika juga dari PPDI gitu ya. Siapapun nanti bisa open mic bercerita bagaimana sih perjalanan teman-teman untuk menyuarakan kegelisahan teman-teman di sini. Nah, untuk memulai kegiatan Win, Dahe, uh, Mm-mm. ini kita akan mulai dengan doa dulu, sekaligus mengenang Pope. Kita persilahkan buat Kak Adit untuk membuka dengan doa. Uh, Bersedia ya, udah ada konsen kok ya sama Kak Adit ya, ditodong sebenarnya. Ditodong nih Kak Adit untuk buka doa juga. Dipersilakan Kak Adit, buat Kak Adit memulai acara ini. Oke, siap. Terima kasih, Kak Sem. Mau tes dulu, video atau suara saya terdengar dan terlihatkah? Oke ya. Jelas. Mungkin justru ini kalau orang Jawa ngomongnya kemaruk nih, Kak Sem. Saya mau habis doa nyanyi satu lagu boleh nggak? Boleh banget. Justru itu yang kita Boleh memang ya. mau todong. Tadi niatnya adalah baca doa dulu, terus nanti sharing-sharing apa sih kedukaan yang kakak rasain tentang pop. Terus ya memang mau ditagih juga untuk silahkan langsung pentas seninya dimulai. Oke, Silakan Kak. soalnya kan ini eh, jujur di rumah lagi ada tamu Pak RT habis ini saya mungkin off cam ya. Siap, Pak nggak apa-apa. RT-nya sudah nguburin dulu suruh saya Pak keliling. RT-nya disuruh manggung dulu Kak. Pak RT-nya lagi bagi-bagi SPPT PBB kayaknya ini. Ya kayak soalnya Pak RT-nya mau Iya. manggung baca puisi gitu ya. Iya, mungkin juga sekalian kenalan. Mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti saya itu siapa karena memang jujur saya bukan anggota dari komunitas tertentu. Dulu sering diajak Kasem ikut di THS, tapi eh, saya karena mungkin terpencil ya, saya lokasinya di Semarang. Jadi kalau kegiatannya nggak online ya saya mungkin susah ikut. Dulu juga sempat ikut di komunitas Sahabat Yesus yang di Jakarta, cuman itu juga karena mereka mungkin lebih berfokus kepada yang teman-teman di Jakarta, jadi saya belum aktif lagi. Eh, Perkenalkan saya Adit, saya dari Semarang. Saya termasuk dalam teman-teman dengan keragaman gender dan seksualitas dan izinkan saya sebagai orang Katolik, izinkan saya untuk membawakan doa pada malam hari ini secara Katolik. Marilah kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, sumber segala kehidupan dan cinta, hari ini kami hadir bersama di dalam keberagaman sebagai satu keluarga manusia yang saling menghargai dan mencintai. Kami berasal dari berbagai keyakinan, latar belakang, dan identitas. Namun Engkau menyambut kami semua tanpa syarat. Kami bersyukur atas kehadiran setiap jiwa di sini yang dengan keberanian dan ketulusan terus memperjuangkan ruang untuk menjadi diri sendiri dalam damai. Dalam keheningan ini, kami juga mengenang sosok pemimpin dunia, Paus Fransiskus, seorang pemimpin rohani dan juga sekaligus pejuang kemanusiaan yang membuka mata dan hati dunia dan menyatakan dengan penuh kasih, jika seseorang adalah gay dan ia mencari Tuhan, serta memiliki niat baik, siapakah saya untuk menghakimi? Dan saya juga yakin bahwa perkataan beliau juga merangkul seluruh rekan-rekan LGBTQI+. Kata-katanya menjadi cahaya bagi dunia yang sering diliputi penghakiman dan ketakutan. Semoga warisan cintanya menginspirasi kami untuk membangun jembatan, bukan tembok, untuk merangkul, bukan mengasingkan, untuk mendengarkan, bukan menghakimi. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pembawa damai,
pembela martabat, dan penggerak kasih yang menyeluruh. Karena dalam cinta yang inklusif, kami menemukan kehadiran-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, sungguh sebuah doa yang indah ya, Kak Sem ya. Ya, itu dari lubuk hati yang Wadah dia terdalam. gitu ya. Mm-mm. Sampai Lanjut, merem-merem ya doanya tadi. lanjut. Kalau dari Kak Adit sendiri, teman-teman kan mungkin belum kenalan nih, ini Kak Adit, ini diculik Sam dari Semarang, kita dipertemukan dari media online gitu ya. Aku nggak ingat juga Kak Adit tuh nongol dari mana. Itu aku nggak ingat sih. Kan kita sistemnya saling culik gitu ya, teman-teman. Iya. Jadi si A nyulik si B nyulik C lagi gitu ya. Udah kayak MLM banget lah ya pokoknya. Jadi ini ada Dahe dari Samarinda, Wiwin juga dari Samarinda Kak. Ya wajah-wajah baru lah ya. Iya, Sebenarnya iya, kalau Dahe salam ini sih kenal. eh, wajah lama tapi dia habis oplas jadi wajah baru gitu ya. Tanda Dahe, aman ya Dahe, jangan aku tiba-tiba nanti dipersekusi ya. Lanjut, Kak Adit mau perform apa nih? Nyanyi apa Kak Adit? Jadi ini lagu dalam bahasa Itali, tapi nanti saya juga mungkin bisa berikan terjemahnya sedikit. Ini lagunya masih terkait dengan Paus, tapi bukan Paus Fransiskus. Ini adalah lagu pada saat Paus Yohanes Paulus II diangkat sebagai Beato. Sebelum beliau diangkat sebagai orang suci kan ada tahap-tahapannya tuh. Yang sebelum jadi orang kudus, ditetapkan sebagai orang kudus kan dia Beato. Nah, ini adalah lagu himne resminya pada saat beliau diangkat sebagai Beato, tapi liriknya ini langsung diambil dari khotbah pelantikannya pada 22 Oktober 1978. Tapi menurut saya lagu ini dan maknanya juga masih terus relevan sampai sekarang. Lagu ini ditulis tahun 2011. Tapi nggak ada iringannya ya, aku nggak bisa ngiringin. Gak apa-apa lah ya, soloing ya. Berarti panggung Hmm. dipersilakan buat Kak Adit, kita turun dulu. Silakan Kak Adit. Oke, akapela ya teman-teman. Lagunya seperti ini. Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio. Testimone di speranza, perché attende la salvezza, pellegrino per amore, sulle strade del mondo. Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio. Eh, Lagunya ini sampai dengan 8 bait, tapi ini bait pertama saja yang saya nyanyikan. Sekalian artinya ya Kak Sem ya. Harus dengan artinya Ya. Kak, karena dirimu membuat aku kayak melo-melo gimana, lu harus tanggung jawab ini artinya apa? Melo atau jangan-jangan lagu perjuangan lagi kan? Ini kayak aku ada lagu Mandarin itu dibikin kayak lagu melo, padahal itu lagu happy. Jadi jangan bikin aku salah paham. Tolong diterjemahkan. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Bukalah pintu bagi Tuhan. Janganlah gentar atau janganlah takut hatimu. Bukalah lebar hatimu bagi kasih Tuhan. Bagi kita, kita harus menjadi saksi harapan bagi mereka yang menantikan keselamatan. Kita ini semua adalah peziarah cinta yang menapaki jalan-jalan di dunia. Kira-kira artinya seperti itu. Dan menurut saya ini lagu ini yang seringkali menguatkan saya di saat saya
lagi putus asa, lagi sedih, lagi galau. Terutama kata-kata non abbiate paura, janganlah gentar hatimu, jangan takut hatimu, karena ada Tuhan yang beserta kita. Dan yang tadi di bait pertama saya juga eh, seringkali merasa dikuatkan juga karena sebenarnya kita semua di sini itu adalah peziarah. Peziarah itu berarti bukan orang yang diam saja kan. Peziarah itu adalah orang yang bergerak. Dan kita adalah peziarah cinta. Di dalam hati kita itu harus ada cinta dan kasih buat semua orang, termasuk juga buat diri kita sendiri di dalam menapaki jalan-jalan di dunia. Dan jalan itu tidak selalu mulus, jalannya kadang terjal, berbelok, berliku, tapi karena kita menapaki ini bersama-sama, kita berziarah itu di dunia ini kita kan nggak sendirian, tapi semua bersama-sama disatukan dengan cinta, kita bisa melewati ini semua. Itu sih lagu yang cukup spesial di hati saya, Kak Sam. Terima kasih. Itu baru satu bait ya. Aku jadi Iya, penasaran 8 baitnya apa. Kirimin linknya ya lagu. boleh. Gak tahu ya, kalau ke gereja Katolik tuh aku berapa kali, teman-teman. Jadi uh, ada sensasi yang luar biasa kalau ketika aku ke gereja Katolik. Itu kayak merinding. Bukan merinding kayak ketemu jenglot gitu ya, bukan. Maksudnya merinding maksudnya ada sensasi spiritual yang tinggi. Jadi ketika tadi dengar lagu itu tuh kayak kayak nusuk banget gitu loh. Kayak gimana ya? Win, gimana Win tadi Win? Kamu udah dengar kan? Jangan-jangan tiba-tiba Iya, kan tidur karena merdu sekali suaranya Kak Adit gitu. iya, aku dengerin Kak Sam. Jadi tadi juga dengerin artinya juga ya. Sungguh mendalam sekali. Jadi senyum-senyum sendiri dengernya. Mungkin teman-teman juga punya kesan yang sama ya. Kayak ada rasa haru, ada rasa apa ya namanya. Kayak kata Kak Sam tadi kan, jangan-jangan lagunya sedih, ternyata isinya tentang perjuangan lagi. Nah, kalau yang aku tangkap sih rasanya reflektif ya dari lagu yang tadi itu. Dan juga udah disampaikan juga sama Kak Adit tadi, sungguh apa ya, arti yang indah lah buat kita semua. Dan nyangkut banget sama temanya pada malam ini ya, tentang keberagaman, tentang pentingnya nilai-nilai yang juga dipegang oleh Paus Fransiskus. Dan ini tuh bisa dipahami bareng-bareng lah ibaratnya dari lintas agama, lintas studi yang memang diperjuangkan, atau isu yang diperjuangkan. Ya banyak lah yang bisa kita pelajari. Dahe, gimana Dahe? Kamu mau ini, mau orasi atau mau gimana? Mau mewek? Ini boleh boleh mewek kok Dahe. Tadinya aku mau nyanyi, tapi dengar suaranya Kak Adi jadi insecure aku. Ya, pas suaranya pikir sangat membawa kita dalam nuansa apa yang ini ya, apa namanya terharu dan aku menikmatinya gitu dengan dalam satu bait tadi kayaknya baru satu bait kayaknya sangat dalam gitu maknanya bahwa dalam perjuangan kita juga harus menghadirkan cinta gitu. Dalam setiap isu yang kita suarakan, kita perlu menghadirkan cinta agar hal-hal yang kita lakukan tuh yang bertujuan tadi diupayakan untuk misalnya menyuarakan hak-hak setiap manusia, ya kita perlu untuk apa namanya menghadirkan cinta agar itu bisa lebih sehat dan juga bisa lebih melihat di sekitar kita bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita perlu banyak manusia-manusia yang memang mungkin saat ini masih belum diperhatikan, masih belum dilihat gitu, karena mungkin melihat tadi misalnya sukunya apa, agamanya apa, kemudian orientasinya apa, padahal kita perlu menutup hal itu dulu. Kita harus perlu melihat bahwa setiap manusia perlu didasari cinta, dan kalau kita didasari cinta, pasti kita akan percaya bahwa Tuhan berada di sekitar kita dan hadir di dalam nada-nada cinta. Asik. Say, Kak Adit, dirimu berhasil membuka acara ini menjadi luar biasa spektakuler. Alah, kayak acara ini jadinya apa namanya kompetisi. Kak Adit, thank you banget. Kalau saya Kak Adit mau lanjut ke kegiatan dengan Pak RT, tolong di itu ya di mentoring RT. Yuk Kak Adit. Thank you Ya, Kak Adit. thank you Kak Thank Adit. you. Saya tetap join tapi izin off cam aja. Siap. Ya, Iya. Oke. Thank you Kak Adit. Nah, Oke. teman-teman, sekarang sambil kita perkenalan diri, akar kuning dulu sama Dahe dari Puan Mahakam. Habis itu nanti ada satu puisi pembukaan juga dari teman-teman Balikpapan.
Dia minta Oh, aku mau yang paling pertama Kak. Ini dia semangat banget soalnya dari beberapa hari yang lalu. Pokoknya aku yang pertama katanya. Oke lah. Nanti ada wah, Ica mau baca puisi juga. Habis dari Wiwin dan Dahe bercerita tentang apa itu akar kuning dan apa itu Mohon maaf. Ica, jangan buka kartu as. Saya tidak menodong Anda. takut banget. Iya. Jadi mulai dari ini dulu kali ya, akar kuning kali ya, Kak Sam tadi ya. Suaranya apakah kedengaran? Ya, Kedengaran ya? kedengaran Oke. jelas. Iya, jadi halo semuanya yang ada di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kenalin, aku Iwin dari Akar Kuning. Di sini apa sih sebenarnya Akar Kuning itu? Jadi Akar Kuning adalah kelompok muda yang merespon isu-isu sosial dengan pendekatan ekofeminisme. Nah, sekarang nih teman-teman mungkin istilah ekofeminisme ini mungkin belum terlalu familiar ya di telinga teman-teman atau mungkin sudah ada yang pada tahu juga. Nah, jadi apa ekofeminisme itu? Ekofeminisme adalah salah satu cabang keilmuan feminisme di mana kita melihat adanya kesamaan ketertindasan antara perempuan dan alam, baik itu karena sistem patriarki, sistem kapitalisme, atau mungkin aktivitas-aktivitas politik yang sifatnya itu tidak etis. Nah, jadi di sini di malam ini di Zoom meeting ini tuh aku juga bareng sama Kak Nita. Halo Kak Saparanita. Ya, jadi kita anggota Akar Kuning juga aktif beraktivisme juga di Samarinda dan aku juga apa ya sangat senang diajakin Kak Sem ya kita membahas tentang nilai-nilai apa ya inklusivitas dan juga nilai-nilai kesadaran yang dibangun oleh Paus Fransiskus karena aku sendiri juga adalah orang yang datang dari background minoritas, aku sebagai Kristen Protestan. Jadi lengkap ya. Oke, halo, tes. Kenapa tiba-tiba off, mute? Halo, ini gimana Kak? Sudah aman-aman. Udah. Oke, jadi sampai mana tadi aku? Maaf ya, ada Gimana iklan ya? Iya, sampai tadi ya tadi lah. sampai minoritas ya. Ya, aku juga bagian dari Kristen Protestan ya, teman-teman. Jadi di sini lengkap bang, nggak selengkap itu juga sih sebenarnya. Tapi aku melihat ada representasi agama yang berbeda lah. Ada Kak An dari Buddha, ada Kak Dahe dari Muslim, aku sendiri dari Kristen Protestan, dan Kak Adit tadi dari Katolik. Seru banget sih bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Dan aku juga sering sekali ya. Aku kebetulan juga sekarang itu kerjanya di Sesur Center for Climate and Urban Resilience. Jadi memang banyak sekali terpapar isu-isu perubahan iklim. Dan aku di gereja tuh sering banget juga dengar dari beberapa teman-teman yang nyelutuk ya, kayak ngapain sih kita melakukan kampanye kesadaran iklim gitu loh. Karena dilihat itu sebagai perlawanan takdir gitu seolah-olah kan ibaratnya baik itu kiamat, baik itu disaster, itu sebenarnya juga adalah bagian dari apa namanya takdir yang dibuat oleh yang maha kuasa kayak gitu ya. Padahal sebenarnya juga dari Paus Fransiskus sendiri, aku ada baca-baca, beliau juga aktif berkampanye tentang kesadaran perubahan iklim dan lingkungan juga. Karena beliau sering mengunjungi orang-orang jemaat-jemaatnya yang terkena disaster atau terkena apa namanya malapetaka karena alam lah kayak gitu dan beliau menyoroti adanya akar permasalahan dari perubahan iklim ini sehingga beliau juga sangat apa ya mengadvokasi dan juga mendorong inovasi-inovasi yang sifatnya itu memperhatikan keberlanjutan. Nah, jadi aku senang banget malam ini bisa memperkenalkan akar kuning juga dan aku juga sempat baca-baca Paus Fransiskus juga turut berbicara tentang hak-hak perempuan, juga beliau juga meng-highlight betapa pentingnya kita memiliki atensi kepada anak-anak karena ada perdagangan manusia juga. Bahkan juga beliau ikut bicara tentang masyarakat adat. Jadi ketika kita membicarakan inklusivitas, sungguh tokoh Pope Francis atau Paus Fransiskus ini bisalah ibaratnya banyak yang bisa kita pelajari dari beliau.
Mungkin aku juga nanti di akhir sesi akan minta waktu sedikit ya Kak Sem untuk juga membahas tentang salah satu apa ya edaran yang ada di gereja apa ya Katolik yang juga dia tuh membahas tentang kampanye lingkungan dan juga perubahan iklim. Nah, jadi ada di Flores, ada di daerah ND, dan menurutku poin-poin dari edaran tersebut tuh bisa banget kita apa ya kita baca bersama lah ibaratnya malam ini dan kita bahas bareng-bareng juga. Tapi kita dahulukan dulu untuk teman-teman yang ingin berekspresi, yang ingin bernyanyi, yang ingin menyumbangkan puisi. Aku senang banget kita bisa apa namanya diskusinya tuh cair gitu, nggak berat karena sambil ada hiburan-hiburannya juga malam minggu ini. Oke, itu aja dari aku, Kak. Lanjut mungkin ke Kak Dahe. Thank you. Oke, thank you. Dahe, gimana? Sudah relax atau kamu masih tegang? Gimana? Masih sedikit tegang pastilah ya kita. Apa-apa Aku lah ya. kadang beberapa tempat ataupun sering banget kadang misalnya tetap jadi misalnya jadi pemantik kadang masih ada nervous gitu gitu. Sama. Jadi eh, apa perkenalkan semuanya. Saya udah lihat tadi dari Puan Mahakam gitu. Jadi sebenarnya kalau Puan Mahakam itu dari tahun 2019 di Samarinda. Kalau saya gabungnya dari tahun 2020 gitu di Puan Mahakam. Jadi kenal sama Sam ini sebenarnya udah cukup lama gitu. Kalau tadi ngelihat sejarah Hope Circle yang sekarang namanya Hope Circle, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya berarti eh, lingkaran harapan ya. Jadi aku pikir ini adalah malam ini aku pikir semesta sedang berupaya untuk kita membentuk sebuah lingkaran yang memiliki harapan bersama nanti gitu karena dengan segala macam upaya yang sudah dilakukan Hope Circle dulu sebenarnya saya sempat bergabung di salah satu organisasi perempuan juga di Samarinda. Namun ternyata prosesnya karena gini kalau misalnya kita gerak sendiri kayaknya nggak bisa ya gitu. Kita perlu sebuah komunitas, kita perlu sebuah organisasi untuk mempunyai satu visi yang sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah kalau misalnya tadi Mbak Win mengenarkan bahwa Akar Kuning memiliki perspektif ekofeminisme. Kalau misalnya Puan Mahakam mungkin bisa dikategorikan memiliki perspektif kita memiliki perspektif yang setara, perspektif keadilan gender dan perlu melihat bahwa sebuah perubahan ataupun sebuah permasalahan hari ini tuh karena sebuah kekeliruan secara sistem gitu, secara sistem ataupun secara budaya yang perlu rombak bersama. Jadi memang manusiakan manusia tanpa menanggalkan tanpa melihat orientasi seksual, suku, agama dan lainnya gitu. Jadi aku merasa butuh alat sehingga bergabung nih dengan Puan Mahakam. Nah, malam ini aku mencoba mengundang teman-teman sebenarnya yang memang aku pikir perlu banget untuk bertanya just say hello ataupun how are you karena mereka pernah terlibat bersamaku dulu mungkin gitu di alat yang sama sehingga aku merasa kita perlu refleksi bersama untuk melihat apa sih yang mungkin menjadi ketidaktepatan ataupun menjadi sebuah kekeliruan atau mungkin ternyata seperti dibilang Kak Adit tadi bahwa dalam nilai-nilai perjuangan kita ini tidak tidak merepresentasikan nilai-nilai cinta gitu dalam setiap langkah ataupun setiap aktivitas kita sehingga mungkin masih ada hal yang perlu kita upgrade gitu. Aku pikir perubahan setiap nama tadi yang dilakukan Hope Circle mulai dari Metamorfosa, kemudian ST Project dan segala macam itu pasti memerlukan sebuah keberanian dan juga pasti ada berangkat dari refleksi gitu untuk oh ya udah sekarang mungkin dengan Hope Circle bisa menaungi semuanya dan aku pikir Hope Circle malam ini telah mengupayakan aku bertemu dengan Wiwin itu dulu bahkan dari Sesur ya Mbak Wiwin ya dari Sesur beliau datang ke kampus diskusi gitu diskusi kampus dan akhirnya nggak tahu nih kenapa bisa dan aku pikir ini salah satu yang mungkin Hope Circle lakukan dan Hope Circle membuat sebuah harapan-harapan yang agar kita mungkin tidak merasa itu hanyalah sebuah fata morgana, tapi adalah sebuah tujuan yang memang mungkin pasti panjang perjalanannya sehingga butuh kekuatan bersama. Jadi
semoga kita bisa malam ini bisa dengan seni ataupun apapun itu teman-teman di sini bisa berekspresi banget karena juga di sini ada teman-teman kampus juga yang coba aku ajak karena sangat penting juga karena kampus juga sangat tidak aman dari kekerasan seksual dan mungkin tadi kalau misalnya Mbak Win bilang beliau dari agama Katolik, kalau misalnya bilang, mungkin bisa dibilang Islam Islam KTP kali ya karena memang apa beberapa nilai-nilai yang memang aku sih berpikir bahwa terkadang di kepalaku banyak jalan menuju Roma gitu. Tidak hanya sekedar satu ataupun dua yang menjadi tujuan kita misalnya kayak surga atau apapun itulah gitu yang memang menjadi karena aku pikir kadang ceramah-ceramah di masjid yang aku kebetulan datangi gitu dia tuh bentuknya seperti doktrinasi gitu ataupun sebagai bentuk yang tidak sama sekali mungkin tidak apa yang dikampanyekan oleh Paus gitu yang dimana bahkan kalau misalnya setiap Lebaran misalnya setiap Idul Fitri ceramah-ceramahnya adalah bentuk bahwa anak durhaka tuh begini-begini segala macam jadi tidak lebih mengajarkan nilai-nilai yang lebih general gitu untuk bagaimana kita bisa cinta terhadap lingkungan sesama manusia dan juga terhadap diri sendiri jadi mungkin malam ini kita bisa banyak banget nih merefleksikannya gitu sih kalau dari aku terima kasih. Ya, semoga lingkar harapannya terus meluas ya teman-teman. Jadi harapan ini juga nanti kita akan setelah puisi kita akan spill dari wilayah mana aja sih yang hadir di sini. Jangan kira 200 orang ini hanya dari Samarinda loh. Ada dari daerah-daerah yang katanya tadi terpencil, yang selama ini mungkin tidak terjangkau, yang katanya ya kita udah besar gitu ya gerakannya, tapi ternyata banyak sekali akar rumput yang belum tersentuh. Nah, upaya Zoom ini sebenarnya ya tadi merangkul teman-teman yang belum terfasilitasi sehingga makanya Hub Circle berusaha hybrid jadi ada acara offline ada acara online juga ya supaya tidak saling melupakan lah ya minimal temu kangen lah ya minum-minum bareng gitu setuju jadi agenda ini harus berlanjut ya oke yang pertama mana nih Ica nih yang katanya ngakunya ditodong ini katanya Ica kamu udah siap Ica mana wajahmu Ica Sudah Kak. Kedengeran Ah, nggak suaraku ya? dengaran. Tapi entar dulu, mukamu di mana ini? Mukamu di mana Iya, lagi? aku belum bisa open mic bentar ya. Mukaku gembel banget ya, Kak. Bukan open mic, open cam. Ampun, ampun. Hmm. Iya, aku mau terima kasih dulu ya ke Kak Sam karena Kak Sam karena udah ini bikin acara ini aku jadi tahu tuh akar kuning. Aku memang lagi nyari nih ekofeminis semua. Salam kenal ya teman-teman. Iya, jadi kenalin, aku panggil panggil Ica aja ya gitu. Aku dari Balikpapan gitu. Jadi kenapa aku bisa nyasar gitu ya ketemu Kak Sam? Itu awalnya kan aku aktif ya di beberapa komunitas pas aku di Jogja gitu. Terus pas aku mau pulang, mau balik ke Kalimantan Timur, aku nyari-nyari lah ya di media sosial gitu ya atau website atau apalah gitu. Komunitas-komunitas yang aku anggap oh kita punya nilai yang sama nih gini ya. Kita punya prinsip yang sama nih gitu di Kalimantan Timur dan kenanya tuh selalu di Samarinda kawan-kawan. Nah, jadi mau tidak mau ya aku ke Samarinda ya kemarinnya Kak ya ke Februari ketemu Kak Sam sama beberapa temen Hub Circle lainnya kayak gitu. Jadi aku cukup senang sih bisa kenal gitu sama teman-teman juga bisa menghidupkan lagi gitu ya passionku gitu dalam berjejaring juga. Em, Aku mau bacain puisi. Ini jadi puisiku ini udah dibukukan ya dalam buku antologi puisi namanya Goresan Puan. Judulnya Goresan Puan diterbitkan oleh penerbit Semut Api ya. Jadi awalnya ada temen gitu ya, teman jaringan di Jogja bilang pengen menerbitkan buku dan profitnya itu mau ini ya diberikan kepada kerja-kerja pemberdayaan perempuan gitu kan. Ya katanya nanti dikirim aja, nanti kita ngadain seleksi gitu. Kalau ke selek nanti kita bukukan gitu. Dan aku kirim puisiku dan lolos seleksi kayak gitu ya. Jadi aku pengen bacakan gitu. Ada 2 puisi di sini. Nah, yang pertama judulnya Katanya. Ya, Silakan, lanjut, gas. oke. Ya las-las ya. Oke, katanya negara mengiba di ujung jari kakiku.
Katanya, lahirkanlah anak untukku. Negara hendak memisahkan rahimku, sementara tubuhku ia biarkan terkapar di tanah. Katanya, aset negara harus mau diatur. Agama mengetuk pintu rumahku. Katanya, menikahlah demi aku. Agama hendak merampas tubuhku, sementara kedaulatanku ia jadikan makanan ayam. Katanya, kedurhakaan bagi perempuan yang melawan. Masyarakat bermanis-manis padaku. Katanya, berbahagialah dengan kodratku. Masyarakat hendak memasung jiwaku. Sementara aspirasiku, ia jadikan dongeng antah berantah. Katanya, kelancangan bagi perempuan yang ditawan. Lalu puisiku yang kedua ya, ini bahasanya ada sedikit vulgar gitu. Mungkin bagi beberapa teman yang nggak nyaman, saya sudah kasih peringatan di awal ya gitu. Judulnya Perburuan. Aku lebih rendah dari anjing. Anjing menyalak melindungi tuan. Dengan susunan gigi tajam, kuku-kuku mencabik menghujam. Aku menyalak menghabisi tuan. Dengan ancaman hukum rajam, dalam dekapan lipitan sajam. Aku lebih hina dari babi. Babi mengendus mencari makan. Jari kakinya menari di atas rongsokan. Aku mengendus jejak darah tuan, menahan haus dan muntah di kerongkongan. Bangkit dari angkara murka mengenaskan. Bagimu tuan, tubuh seonggok daging busuk, dilempar, ditendang, dikencingi, ditertawakan. Jeritan dan cakaran jadi bumbu sajian. Semakin sedap kau rasakan pergulatan, semakin memburu nafasmu dan menegang otot-ototmu. Masih ada kesempatan bagimu, tuan, untuk melarikan diri. Bawa amunisi, lancangkan harga diri. Periksa tiap jalan setapak yang sunyi. Karena dari balik gelapnya malam itu, sepasang mata bola berdiri mengawasi. Penyihir-penyihir hutan mengikik ngeri. Perburuan, perburuan, perburuan. Bersahut-sahutan mengabarkan kematian. Oke teman-teman, itu aja dari aku. Makasih ya sudah mendengarkan. Keren, keren, keren. Eh, Puisinya realitas ya sebenarnya. Ada banyak pesan-pesan yang bisa direfleksikan sebenarnya. Iya, Thank you, marah Cak. sih. Ya, isinya kemarahan aja sih sebagai perempuan. Ya, itu kan berarti ada refleksi dong bahwa kenapa sih perempuan marah? Kalau di kontennya Hope Circle beberapa waktu yang lalu gitu ya, bedakan marah dan marah-marah. Nah, nanti juga bisa tuh jadi bahan refleksi kenapa sih seakan-akan gerakan perempuan tuh gerakan marah-marah. Sometimes mungkin dilihatnya marah-marah, tapi bisa jadi itu marah, bukan marah-marah. Karena marah dan marah-marah itu dua kondisi yang berbeda. Wajar dong kalau kita marah ketika satu mengalami penindasan, kedua mengalami persekusi, intimidasi, bahkan mungkin pelecehan. Wajar kan kalau marah? Aneh kalau nggak marah. Tapi kalau marah-marah itu sebuah tindakan yang mana kita mengekspresikan emosinya kepada orang. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang kita nanti obrolin juga. Tapi thank you, Cak. Lu udah buka kartu asnya bahwa lu ditodong gitu ya.
tenang Cak, bukan Ica doang yang ditodong, kayaknya 80% yang hadir di sini itu hasil todongan semua. Saya itu jagonya cuma nodong kok, tenang. Semuanya yang di sini todong. Jadi mohon maaf teman-teman, semoga ini membawa manfaat gitu. Gimana? Kita lanjut, gas, Wiwin, Dahe, coba dilihat-lihat dulu, diintip-intip dulu itu partisipannya siapa aja itu. Di Iya. kita ajak dulu kenalan teman-teman, sambil nanti next puisi dari Sanas. Sanas ada nggak ya? Ini kalau Sanas ini jangan bilang ditodong loh ya Sanas. Anda secara inisiatif bilang mau manggung gitu ya. Oke. Ya kita intip dulu ya teman-teman. Hadir. Ini Oke. Sanasnya nih. Ada. Halo. Kenalan dulu Sanas. Kita kenalan dulu sama teman-teman yang lain yang mungkin boleh juga mau open open kamera supaya kelihatan wajah ganteng, wajah blutuknya, wajah cantiknya, wajah mungkin belum mandinya gitu ya. Jadi open kamera boleh, open mic boleh, tetap aturannya jelas ya, ini ruang aman, jadi kebebasan ekspresi kita akan hargai, perbedaan latar belakang kita akan hargai. Kalau ada yang nakal-nakal, kalau orang Samarinda tuh bilangnya mucil-mucil gitu ya, kita akan kick tanpa 1, 2, 3 ya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang berkaitan pelanggaran aturan. Gitu. Sanas, lu kenalan lah. Lu dari mana? Dari kampung mana? Halo kakak-kakak semua, selamat malam. Halo Kak, terima kasih sudah menodong. Salah. Terima kasih sudah ngajak di sini. Kenalin semuanya, nama aku Syahnas Fadila. Kerap kali dipanggil Syahnas. Aku seorang mahasiswa asal Pasir. Oke. Orang pasar ini todongannya Depi. Depinya udah emot-emot aja tuh dia, nongol. Nah, sambil kenalan sama yang lain juga dong. Shanas, gimana kemarin bisa ketemu sama kita-kita ini? Depi, diapain Depi? Kamu cerita dong. Biar Depi. Oh, ceritain dulu. Jadi bagaimana sih kita terkoneksi satu sama lain itu penting loh. Bahwa kenapa akhirnya kita bisa berkolaborasi dan mengingat bahwa ada orang-orang baik yang mengupayakan untuk terkoneksi lagi dengan orang baik. Mudahan kita orang baik ya. Mudah. Atau jangan-jangan lu kegeeran aja ngerasa orang baik gitu ya. Nah, jadi penting kita apresiasi orang-orang yang mengkoneksikan kita satu sama lain. Gimana Sanas? Depinya ada nih, mumpung ada Depinya juga tuh. Oh, ada Kak Devi. Ada dong, katanya dia mau hadir untuk nonton nonton kamu puisi, baca puisi katanya. Emang Depi. Astaga. Oke, terima kasih Kak Devi dan yang lainnya, Kak Sam juga. Yang mungkin yang pertama ya, bagaimana kita saling terhubung, terkoneksi satu sama lain. Sebenarnya awalnya tidak disangka, Kak Devi. Iya, karena waktu itu karena Kak Devi ini sosok yang sangat apa ya, menurutku itu dia menginspirasi walaupun absurd. Jadi kayak banyak hal-hal konyol di dalam, maksudnya kepribadiannya. Tapi aku senang berteman sama Kak Devi karena banyak hal-hal yang aku nggak tahu tuh tersampaikan dengan cara yang unik. Oh gitu ya, oh gini ya, biasanya kayak gitu sama Kak Devi. Nah, Kak Devi itu pada suatu saat dia bagiin info dari ini ya, info diskusi di Samarinda, yang dimana kan kalau aku sendiri dan Kak Devi itu kan domisilinya di Pasir, jadi lumayan agak jauh banget untuk sampai ke Samarinda dalam waktu yang dekat gitu. Sehari sebelum acara diskusi itu, aku mengiyakan ajakannya karena wah ini tentang sesuatu yang aku minati, jadi tanpa babi bu aku langsung oh ayo aku bisa kok Kak gitu kan. Sampainya di situ mungkin perjalananku tuh lumayan sekitar 7 jaman sampai ke Samarinda, harus bolak-balik, tapi aku rasa itu bukan sesuatu yang menghambat aku sendiri. Dan aku sangat beruntung karena ternyata aku ikut itu tuh nggak sia-sia. Aku mendapat hal yang mungkin kalau aku tolak sebelumnya aku nggak bakal tahu sampai saat ini. Ya, salah satunya bertemu dengan teman-teman. Itu yang saat itu bersama aliansi diskusi dan teman-teman dari Gap Group. Luar biasa banget sih orang-orangnya, dan juga ketemu sama Kak Sam. Aku juga ketemu sama Kak Wiwin yang waktu di Sesur.
kita sempat ngobrol juga ya Kak Wiwin ya. Senang banget bisa kenal Kak Wiwin walaupun secara singkat. Tapi ya harapannya kita akan selalu saling terkoneksi sampai kapanpun. Amin. Tunggu, Ya, tunggu. Ini kita berarti udah pernah ketemu ya, pantas mukanya familiar. Kok Kak Wiwin lupa sih? Ya ampun. Minta maaf ya. Terlalu banyak sama Salam kenal kembali ya Sanas. Atau jangan-jangan nih ada nama lain yang aku ketahui dari Sanas. Heeh. Mungkin di sini Sanas gitu loh. Tapi di luar aku taunya dia mungkin nama lainnya. Angelina Bisa Jolie. juga kayak gitu. Atau ketukar-tukar. Ya, itu sudahlah intermezzo aja. Silahkan Iya. lanjut. Oke, gitu sih Kak Sam dari awalnya kita terkoneksi satu sama lain sampai sekarang. Ya, jadi aku pengen teman-teman cerita itu karena gini loh teman-teman. Sometimes kita kayak meninggalkan yang katanya di pasar jauh. Tapi aku cuma ingin reminder juga sih bahwa jika kita memang punya kecintaan terhadap sebuah isu, terhadap sebuah komunitas, kita akan memprioritaskan. Jadi aku sangat apresiasi waktu itu agak kaget banget sih Depi ngontak gitu ya. Tengah malam pula. Ini bocoran nih, gue mau buka kartu asnya Depi nih. Tengah malam, subuh-subuh gitu. Dia tiba-tiba chat. Nah ini juga ada saksi lainnya tuh si Tino dari Aliansi Diskusi. Nanti bisa cerita juga Aliansi Diskusi itu apa. Tiba-tiba Devi ya cerita bahwa ada satu inilah ya circle-nya dia itu mau ikut acara dari pasar. Gue langsung gargar kepala, ini anak gila apa khusus datang ke acara diskusi dari pasar dan langsung balik setelah acara. Nah ini kan maksudnya aku jadi kayak wah ini anak muda yang menurut aku harus dirangkul, yang ibaratnya someday dia akan jadi pemimpin-pemimpin baru yang mungkin akan terus menggulingkan isu kita menjadi lebih besar dan dipedulikan oleh banyak orang gitu loh. Jadi pentingnya menurut aku di Hope Circle lintas generasi, lintas latar belakang, karena maaf katanya ya kalau misalnya kita ujung-ujungnya perubahan itu cuma bicara kelompok muda atau kelompok milenial atau bahkan kelompok purba, itu akhirnya tidak ada transfer pengetahuan. Nah, penting di Hope Circle itu ada transfer pengetahuan antara generasi X, Z, apalagi milenial dan apa ya sekarang alpha ya, alpha. Jadi transfer ilmu ini penting, jangan sampai nanti muncul nilai-nilai senioritas. Nah, padahal yang purba ini kan harus belajar juga ya dari yang muda-muda kayak Sahnas gitu. Karena kita ya tadi gaptek. Nah, itu sih sebenarnya kenapa aku pengen Sahnas menceritakan dan aku apresiasi banget gila. Itu Pasir, dia datang cuma ikut acara diskusi gitu ya berapa jam ngobrol ya cari-cari ya obrolan yang ngomongin Tino gitu ya. Tino gue bosen gitu. Tapi dia gitu loh dan itu menurut aku wah amazing banget sih. Jadi apresiasi buat Sanas, semoga Sanas tetap ada di sini di ruang aman bareng kita-kita yang udah purba gitu ya. Terima kasih Kak. Ayo, sebelum Sanas isi puisi, siapa lagi nih komunitas yang mau kita call out untuk memperkenalkan diri? Ada teman-teman dari Aku, Kasem. Aku Oke. mau nyapa Mbak Rika nih. Mbak Rika Silakan. dari PPDI Samarinda. Halo Mbak Mana nih Rika, Mbak? apa Rika muncul Mbak kabarnya? Rika. Ini fun fact-nya lucu banget loh Kak Sam. Aku ketemu Mbak Rika ini unik banget. Kita ketemu di diskusinya Pemkot Samarinda. Terus Mbak Rika kemudian menyarankan bercerita lah ibaratnya tentang gerejanya. Terus entah kenapa aku tuh pas lagi nail art, orang nail artnya itu juga nawarin untuk masuk gereja yang sama gitu. Karena waktu itu aku baru awal-awal masuk Samarinda. Jadi akhirnya aku baru lihat ternyata Mbak Rika itu singer di gerejanya. Jadi seru banget. Kita saling terkoneksi Oke. gitu loh di Samarinda. Ayo silahkan Mbak Mbak Rika. Rika, orasi kah sekalian Mbak Rika? Iya, halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim. Em, saya Ketua PPDI Kota Samarinda. Jadi saya Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Samarinda. Jadi PPDI itu adalah sedikit bercerita tentang PPDI sebelum lebih lanjut. PPDI itu adalah sebuah organisasi induk yang dibentuk di 11 Maret tahun 87 langsung oleh PBB dan berkedudukan secara nasional
terus di setiap provinsi, dan dia memayungi seluruh organisasi disabilitas, organisasi sosial. Jadi anggotanya itu organisasi bukan personal ya, yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas supaya bisa menerima bisa mendapatkan kesetaraan, bisa turut dalam pembangunan, bisa mendapatkan kesejahteraannya. Ya pokoknya memperjuangkan segala hak-hak penyandang disabilitas. Nah, saya itu kenal dengan dengan Hope Circle itu gara-gara Mbak Wiwin. Nah, saya itu kan punya sama Mbak Wiwin ini kan kenal karena saya bekerja juga di Pemkot, di kantor wali kota. Jadi, oh ya, saya seorang penyandang disabilitas fisik, lupa. Jadi, saya kenal Mbak Wiwin itu karena ada sebuah proyek dari Sesur yang digarap bersinergi dengan pemerintah Kota Samarinda. Nah, kami berkoordinasi, komunikasi bareng, terus tentang perubahan iklim dan sebagainya, terus bagaimana membuat sebuah ruang terbuka hijau yang inklusif. Nah, setelah itu karena intensnya kita ngobrol, makanya sampai saya menawarkan Mbak Wiwin Mbak Wiwin apa nih, Kristen? Ya, jadi ayo beribadah, jangan sampai hati itu kosong gitu ya. Jadi walaupun kita punya kesibukan berbagai macam, ibadah itu juga nomor satu gitu, sebagai koridor kita supaya kita tuh nggak melenceng gitu ya kan. Nah, akhirnya setelah di gereja bareng-bareng, terus kenal dengan Hope Circle dan teman-teman Akar Kuning. Waktu itu Mbak Wiwin bilang, Mbak Rika, kita mau dong buka puasa waktu itu bareng dengan teman-teman disabilitas kayak gitu ya. Oh oke. Pikiran saya ini kan Sesur ya, karena kan Mbak Wiwin belum ngomong tuh dengan Hope Circle, misalnya dengan Akar Kuning. Tapi pas setelah sudah sampai di tempat teman kami baru bilang Mbak Wiwin ini disebutkan bahwa Hope Circle dan sebagainya. Masih pemikiran saya itu masih belum 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 bisa mendapatkan kesimpulan itu gimana sih, itu apa sih kayak gitu ya. Saya mungkin memikirkan hanya sebuah program kayak gitu ya kan, atau gitu hanya sekedar komunitas yang orangnya itu juga kayak gitu kan. Singkat cerita, tibalah Bang Sam dan teman-teman Akar Kuning kemarin itu, dan saya tuh merasa gimana ya, ketemu Bang Sam dan teman-teman Akar Kuning tuh kayak model saya punya ini tepat nih circle ini gitu loh, karena kita kan kalau berbicara dengan lawan gitu ya lawan, kita tuh maunya tuh yang bisa menyeimbangkan gitu ya kan, dan bisa memberikan ide-ide juga buat kita gitu. Selama ini itu saya tuh walaupun dengan teman-teman disabilitas, tapi saya masih kekurangan inspirasi yang membangkitkan ide-ide saya, yang bisa lebih membakar semangat saya kayak gitu ya. Karena jujur untuk di lingkungan teman-teman disabilitas ini, isu disabilitas ini sangat banyak PR-nya. Jadi PR-nya dengan lingkungan, dengan disabilitas itu sendiri yang selalu charity, menjual belas kasihan dengan berbagai macam, bahwa ini loh, gue nggak punya kaki, gue nggak punya tangan, aku nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, dan itulah yang dijual gitu. Jadi pemerintah harus memberikan saya kehidupan karena saya nggak lengkap tubuh gitu ya kan. Itu yang paling saya nggak sukain gitu ya kan. Saya malah berprinsip begini, kamu nggak punya kaki, nggak punya tangan, ayo dong kasih lihat sama dunia bahwa kamu bisa menjadi inspirasi buat orang, kamu bisa memberikan sesuatu buat orang. Jadi kamu bisa menjadi acuan buat orang gitu loh. Jadi jangan menjual keterbatasan, karena prinsip saya kan itu tidak pernah menciptakan produk gagal, men. Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak?
kenapa bukber kemarin itu, acara buka puasa bersama itu jadi seru banget, karena aku gak nyangka bakalan ketemu sosok Mbak Rika yang doyan komedi apa guyonannya tuh nyerempet ke jurang. Jadi, wah ini cocok ini sama aku nih. Ini tandemku ini. Tak bilang ini ngaco, ini sama errornya ini. Jadi malah seru gitu loh ngobrolnya. Aku nggak expect itu gitu loh. Dan ya aku sepakat, maksudnya aku sepakat dengan Mbak Rika bahwa ketika aku berangkat dari kelompok yang dianggap minoritas berlapis juga, aku tuh nggak suka dikasihani. Beda ya, dikasihani dengan dikasihi. Semua orang pengen dikasihi, dipedulikan, disayangin gitu. Tapi kalau dikasihani itu rasanya kayak, ih gembel banget sih gue dikasihani, emang gue kenapa gitu loh, ya enggak sih? Maksudnya, oke, gue punya, saya tanda kutip, banyak orang juga yang tidak paham tentang disabilitas. Disabilitas itu apakah hanya sebatas fisik tadi yang Mbak Rika bilang? Disabilitas itu juga sepakat nih aku dengan Mbak Rika, bisa juga mental. Teman-teman yang punya masalah isu kesehatan mental itu masuk ke ranah disabilitas juga loh. Nah, aku suka banget. Makanya pas kemarin buka puasa, ngobrolnya seru, panas gitu ya. Dan nyerempet ke jurang. Ya karena itu tadi, omongannya Mbak Rika tuh nyerempet mulu gitu kan. Tapi ya nggak sensi gitu ya, nggak baper ketika ya bagi aku tuh candaan, tapi ya candaan gelap gitu. Tahu ya, tuh ya. Iya, Aku merasa itu mentalitas yang dibutuhkan untuk kita-kita yang menyuarakan isu-isu minoritas berlapis lah ya, bisa dibilang seperti itu. Aku apresiasi banget, aku punya network kenalan baru yang keren banget sih. Mbak Rika ini kocak banget. Gimana Win? Gimana Dahe? Dahe kan belum baru ketemu nih sama Mbak Rika. Lu harus ngopi bareng sama Mbak Rika Dahe. Serius, kocak banget dah Mbak Rika ini. Ya, salam kenal Mbak Rika. Aku pikir kayaknya apa namanya aku pun juga awalnya kenal Mbak Wiwin ini dari sektor Mbak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba wah ada sebuah alat baru gitu, akar kuning. Dan Pak speechlessnya aku ditemuin di acara tersebut, ketemu dengan Sam di momentum kemarin acara Solomon Day. Lama banget nggak ketemu sama beliau nggak tuh. Lama banget nggak ketemu sama Sam, dan aku pikir benar banget kadang kita luput sebagai teman-teman gerakan yang mungkin aku yang memang dari dulu, mungkin dari aku kenal sama Sam tahun 2012 ya, Sam apa 2011 gitu, kita gabung pendidikan dulu namanya sekolah feminis gitu. Jadi banyak banget teori-teori yang kita dapat gitu, tapi memang mungkin implementasinya yang masih banyak banget kekeliruan, sehingga mungkin belum pernah ketemu dengan teman-teman apa disabilitas. Aku pikir semua komunitas kayaknya punya PR bersama ya Mbak. Banyak banget juga kayak misalnya kita bicara soal isu-isu perempuan, banyak banget nih isu-isu apa perempuan-perempuan yang nggak sadar bahwa kalau misalnya tadi seperti puisi Mbak Anis ya tadi ya, Mbak Anis, bahwa kita tuh kayak dihargain ataupun dilihat hanya karena kita tuh mempunyai rahim, hanya karena kita itu untuk mencetak tenaga-tenaga produktif baru atau buru-buru baru gitu, tapi tidak dilihat sebagai seorang manusia yang mempunyai skill. Begitu juga dengan teman-teman disabilitas. Bahkan mungkin pembangunan infrastruktur di Samarinda ya, kalau misalnya sempat dikritik sama salah satu influencer, aku lupa lagi namanya, itu kan jalan di Taman Samarinda apa di mana gitu, kan jalan tiba-tiba langsung ada tiang gitu kan ya. Jadi ini mau gimana nih untuk mau menunjang teman-teman disabilitas untuk bisa lebih maju, karena memang pemerintah tidak memberikan fasilitas akan hal itu, tidak memberikan, kalau misalnya tadi Mbak Rika mengatakan bahwa jangan menjual jangan menjual kebutaan, jangan menjual keterbatasanmu, tapi ayo dengan keterbatasan kita bisa loh dengan teman-teman yang bisa memiliki value yang sama. Tapi hari ini pemerintah tidak membuat hal itu, tidak melakukan hal itu agar kita bisa memiliki value yang sama, sehingga PR kita emang karena PR kita ini banyak, maka mungkin dengan lingkaran inilah tadi kita bisa bersinergi seperti dibilang tadi San. Saya panggil Mbak Sanas ya, biar kita tidak ada relasi kuasa gitu, wis. Karena terjadi, karena misalnya ada, kenapa juga buat ajak teman-teman kampus dan agar kita bisa ini beradaptasi kali ya dengan gadget, dengan nggak selalu bilang abang dulu ini deh. Mbak dulu ini deh gitu. Kayak misalnya kita kan mencoba untuk meruntuhkan budaya patriarki ya, budaya yang dimana sangat tidak memajukan
pola pikir kita, budaya yang mana mendiskreditkan hak-hak perempuan, yang kita tuh jadi nggak setara gitu. Nah, maka kita sebagai teman, kalau dibilang tadi ada yang bilang tuh bahwa kita bagian antarfaka, generasi purba perlu beradaptasi dengan Gen Z gitu, karena kan diberikan cekokan-cekokan yang ya sekedar kalau misalnya dibilang ya kita harus cemas di tengah kondisi yang memang kita bisa katakan Indonesia gelap, bukan generasi emas nih yang sedang disodorkan, tapi generasi cemas gitu. Jadi dengan puisi tadi ya Mbak Anissa, aku pikir menjadi semangat kita bersama. Aku sekali lagi terima kasih terhadap semesta, terima kasih kepada Akar Kuning yang sudah, bahkan waktu aku ketemu sama Sam pertama kali Mbak kemarin, aku pikir kan ini kartu as nggak ya? Jadi mungkin juga ada ruang buat teman-teman yang mungkin misalnya nggak mau open cam ya, tapi mau cerita kisah hidupnya, maybe itu bisa banget ya, gitu. Nah, sama Sam ini kemarin tuh aku ada sempat kayak kesalahpahaman gitu. Bahas nggak ya? Nah, kadang tuh teman-teman aktivis nggak mau tuh ngomong di depan, tapi jadinya ngomong di belakang, grooming aja gitu. Jadi kalau dibilang tuh desas-desus liar gitu. Kenapa sih kita nggak tanya? Nah, pada saat momentum acara yang dilakukan oleh Akar Kuning, dan itu baru pertama kali ya kayaknya Mbak ya, Akar Kuning kemarin tuh momentum atau aku yang baru pertama kali terlibat gitu. Beberapa kali kayaknya. Beberapa kali itu kedua sih. Oh, iya, kedua gitu. Nah, ketemulah Mas Sam, akhirnya aku bilang, Sam, kamu kenapa? Ada masalah apa denganku? Ada masalah apa denganku gitu. Dan itu mencoba memberanikan diri, ternyata kok ini keteriak, karena aparat, ini pemerintah tidak berpihak. Teriak nih di jalan Mbak, misalnya mengkritik pemerintah, tapi kok mengkritik teman sendiri kadang takut gitu. Nah, akhirnya di situ memberanikan diri untuk mengkritik Sam, bukan mengkritik sih, mungkin aku juga merasa, mungkin kadang kita ngerasa ini penting buat kita, tapi buat orang lain enggak. Tapi bisa sebaliknya, menurut orang lain penting, menurut kita enggak gitu. Jadi sangat perlu untuk komunikasinya lebih transparansi dan lebih sehat juga. Sekali lagi, salam kenal Mbak Rica, nanti kita bisa ngopi-ngopi santuy gitu, ngopi-ngopi mengkritisi apa yang ada, dan PR-PR kita bisa lebih terasa ringan gitu. Mungkin itu Sebenarnya ya, penting tuh. sedikit perkenalan saya. Nanti mungkin saya ada sesinya untuk bercerita terkait teman-teman penyandang disabilitas. Thank you, Terima kasih. Kak. Sekarang untuk supaya kita nggak ngebul dulu, saatnya kita menampilkan Sanas. Sanas, lu sudah siap belum? Tadi hilang-hilang soalnya Sanas, terloncat-loncat kayaknya dia terlempar. Mana nih orangnya nih? Sanas, muncul lagi dong. Mana dia? Mana dia? Mana Konexku dia? kurang baik Kak di sini. Ya udah, jadi gimana? Nggak open kamera? Open kamera nggak sih? Bentar, kita. Ini Oh, kelihatan. ada. Oke, Oke. sekarang giliran Sahnas membacakan puisi. Selamat menikmati, teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Sekali lagi, kenalkan, nama aku Syahnas. Aku percaya bahwa kita semua adalah manusia yang penuh cerita dan juga perjuangan. Dalam hidup, kita sering berpikir cinta itu indah dan juga mudah. Tapi kenyataannya, cinta diuji justru dalam hal-hal yang sederhana. Dalam diam, dalam luka, dalam ruang-ruang sempit kehidupan. Dan saat semua terasa berat, hati kita kadang kosong. Tapi di balik kekosongan itu, selalu ada yang setia menjaga. Aku bakal bawain 2 puisi. Ini adalah tentang cinta, tapi cinta yang ditangkap oleh teman-teman itu nantinya bagaimana, karena cinta yang aku sampaikan itu universal. Dan semoga teman-teman bisa saling merasakan apa yang aku rasakan. Oke, aku akan menggunakan iringan musik. Semoga nanti terdengar dan tidak menabrak ya, karena jaringan aku di sini kurang. Tapi semoga lancar lah. Mungkin, iya. Apakah terdengar musiknya? Terdengar, aman. Oke. Yang pertama, lorong kecil bernama cinta. Kadang
Dunia ini terasa seperti batu, tajam, dingin, dan tak peduli pada jiwa-jiwa yang hanya ingin hidup esok pagi. Yang tak butuh tepuk tangan, hanya ingin sejenak untuk tenang. Luka-luka itu tumbuh di tempat yang sepi, bukan karena tak ada suara, tapi karena suara saling menyayat, bukan saling menenangkan. Retak yang tak terdengar, sunyi yang menggema, berakar dari cinta yang kehilangan rumah. Dari tangan yang seharusnya memeluk, malah menuding. Dari lidah yang mestinya mendoakan, malah mencela. Dan disitulah cinta benar-benar diuji. Bukan di pelaminan yang dihias bunga, tapi di lorong pasar yang penuh debu. Di meja dapur saat nasi tinggal setengah. Di ruang sempit tempat ego dan empati berdebat dalam diam. Cinta adalah memilih memeluk, meski hati sendiri terasa remuk. Cinta adalah mendengar saat suara lain ingin dimenangkan. Karena yang ingin bertahan bukan butuh kemewahan, hanya ingin tahu masih adakah yang bersedia berjuang bersama tanpa saling melukai. Untuk lorong kecil bernama cinta. Selanjutnya, di antara kosong dan iya. Ada hari-hari di mana hati ini seperti ruangan kosong. Tak ada tawa, tak ada tangis, hanya hening yang menetap seperti dinding. Tapi entah bagaimana, selalu ada yang menjaga. Bukan lewat pelukan, bukan lewat suara manusia, tapi lewat nafas yang tak pernah putus. Langit yang tetap biru, dan damai yang datang di tengah aku hampir runtuh. Cinta yang seperti udara, tak terlihat, tapi nyata. Dan aku tahu, itu ia, yang tinggal diam, namun selalu ada. Baik, teman-teman semuanya, dua puisi ini tentang lorong kecil bernama cinta. Yang pertama bercerita tentang cinta yang diuji di kehidupan sehari-hari saat hubungan terasa berat, ketika kata-kata menyakitkan dan saat orang-orang terdekat kita justru saling melukai. Tapi di balik itu semua, masih ada harapan untuk tetap saling memilih dan juga bertahan. Lalu puisi bahasan yang kedua, di antara kosong dan iya, seperti jawaban dari hati yang lelah. Ia menggambarkan bahwa saat manusia mengecewakan dan hati terasa kosong, masih ada ia atau Tuhan yang diam-diam menjaga dan memberi rasa damai. Kalau cinta manusia goyah, masih ada cinta dari ia yang selalu ada dan akan terus menguatkan kita. Terima kasih. Ah, bener deh, suaranya bagus banget, terus terasa banget ininya. Gimana guys? Terima kasih, Kak Sam. Kita plot ya, Sanas nanti next acara kita minta lagi dia perform. Iya nih suaranya Sanas kayak ini podcast yang rintik seduh itu loh. Makanya tadi kan apa namanya siapa tuh yang di kolom chat tadi ada Kak M Algo. M Ralgo katanya bilang kayak lagi dengerin Spotify. Asik Iya, banget berarti. berarti Sanas ini adalah potensi Anda membuat sebuah podcast dan lain-lain ya. Nanti sudah ada marketnya nih, orang-orang ini bisa kamu prospek lah ya untuk dengerin rutin Spotify-mu. Nah, itu salah satu gunanya Hope Circle, teman-teman. Membajak orang untuk kita supaya juga berdaya secara finansial. Jadi, ini area marketnya kalian bisa nih terputar di sini ya, Mbak Rika juga katanya punya usaha, teman-teman PPDI. Nah, disinilah kita saling menodong untuk beli UMKM dari teman-teman lingkaran kita sendiri. Ya nggak? Setuju?
saling menodong untuk beli itu kayak gimana Kak Sam? Beli Iya, nggak? Langsung iya, kayak gitu. iya, iya, iya. Ayo beli Pokoknya nggak todong gampang. aja pokoknya gitu ya. Iya Takut kan harus banget. terputar, uangnya harus terputar di kita dong, jangan terputarnya di brand-brand luar, ya kan? Ini salah satunya Sanas bisa bikin podcast, bikinlah Sanas ya, sudah banyak yang request gitu ya. Thank you Sanas. Iya, Eh, thank you Kak. harusnya tadi ada tambah puisi lagi lah ya, tapi nanti kita plot Sanas. Oke, eh gimana teman-teman? Semakin panas, malam minggunya seru. Eh, ayo Seru, dong, penuh tawa. seru ya. Oke Gak dong. nyesel, gak nyesel lah ya, ditodong lah ya. Berbeda lah ya dari malam saat night biasanya gitu kan. Siapa tahu ada yang mau open camp dengan style yang biasanya Ya, dengan pasangannya, dengan bestinya. Wis. nah, kita sapa lagi nih teman-teman yang sudah hadir. Jadi mungkin beberapa banyak di sini adalah hasil todongan Sam. Jadi Sam dulu nih yang nodong teman-teman ya. Saya absenin dulu siapa yang berhasil saya todong hari ini. Yang pasti ini ada dari teman-teman eh, tadi Algo sudah muncul di chat. Jadi aku harus call out dia juga gitu ya dari teman-teman Lentera Gayatri bukan sih? Aku kok jadi tiba-tiba lupa nama komunitasnya gitu. Ada Algo juga dari Lentera Gayatri. Terus ada Kak Ojit. Nah, ini Kak Ojit betulnya Kak Ojit tumben nggak buka kamera. Kak Ojit ini dari teman-teman TS Philadelphia. Ini adalah cocuit banget. Ya, selama kita COVID itu ya Kak Ojit ini penghiburan kita lah ya. Terus juga ada, kalau tadi Wiwin bilang kita lintas agama, ada Muslim, ada Buddha, ada ini juga Kristen dan Katolik. Kayaknya tadi aku ngeliat teman-teman dari Hindu, tapi ini muncul terlempar kali ya. Ada Nita juga, itu dari teman-teman Hindu. Terus ada Niar. Nah ini Niar juga biasanya kalau kita di TS itu Niar ini yang kalau open kamera dia di sepoi-sepoinya pantai gitu. Dia ada di Thailand ya kan. Oh Kak Aujit lagi mandi. Nanti Niar juga bisa nih open kamera dia lagi di Thailand untuk doktoral ya Niar. Kakak lupa nih doktoral di ahli mikrobiologis. Wah ini keren banget. Jadi ada siapa lagi ya yang aku pengen nih. Aku lihat-lihat. Aku dulu lihat. Aku absenin dulu satu-satu nih. Ada Kak Yulia nih dari PDI juga. Ada Garsa dan Disa dari teman-teman Hop Circle juga. Depi sudah. Ada Dian dari teman-teman Buddhis juga. Nanti Dian yang akan menutup acara ini dengan doa secara Buddha. Terus ada siapa lagi nih? Ada Alfa, ada yang aku kenal ya. Ada Tino. Tino, nanti lu mau memperkenalkan aliansi diskusi nggak? Promosi nih. Kenapa bisa muncul? Sahnas adalah salah satunya ketemunya di ruang aliansi diskusi. Kita ya kamu aja lah ya yang jelasin apa itu aliansi diskusi, jangan gua gitu. Gitu. Siapa yang kita bisa todong lagi nih untuk kita munculkan? Algo, lu ngomong lah, Algo. Kenalan sama teman-teman di Samarinda, teman-teman di lintas wilayah. Algo, wah ini muncul kan? Kita todong dia. Yes. Halo, halo. Kenalan dulu, Algo. Tapi suaraku aman nggak ya? Aman, aman. Oke, hai. Halo teman-teman, salam kenal. Namaku Adam Algo Pur. Teman-teman boleh panggil aku Algo, biar nggak kepanjangan. Aku dari teman-teman Lentera Gayatri. Lentera Gayatri itu adalah salah satu komunitas beragama PGC yang fokusnya ngomongin tentang isu mental health, keimanan dan kepercayaan, kemudian juga ngomongin tentang hak asasi manusia, pokok-pokok yang berkaitan dengan masalah dan tantangan di agama di wilayah Karasidenan gitu. By the way, aku juga sebenarnya asli orang Palangkaraya, cuman aku lagi ngerantau di kota. Kamu kenal ya? Thank you, Algo. Algo nggak mau perform nih, Algo. Siapa lagi yang mau perform? Kemarin ada beberapa. eh, tapi langsung aja sih, raise hand kalau misalnya ada yang sudah siap untuk perform. Ini juga Wiwin sebenarnya impor ya dari Banjarmasin. Asli Kak, kita nih apa ya namanya lintas daerah, lintas agama, lintas generasi. Tadi kan sudah dibahas juga ya sama Mbak Rika ya.
aku tuh perwakilan Gen Z gitu. Aku lihat di sini Kak Sem, Milenia, Mbak Dahe, kemudian ada Mbak Rika juga yang mungkin apa namanya baby boomer. Seru banget lah kita bisa membicarakan apa namanya nilai-nilai inklusivitas keberagaman ini dan apa ya namanya menembus perbedaan-perbedaan itulah. Itu aja sedikit celutukannya, boleh dilanjut lagi. Oke, jangan aku terus ya ini. Ya, wah, wah, Terus wah. ini enggak, kalau misalnya memang masih sesi nyapa-nyapa, aku mau nyapa ini nih, apa namanya Siapa Mbak, lah? Mbak Lutfia Setio. Ini Mbak Lutfia Setio ini dari Semarang nih. Jadi dia tuh berpindah-pindah banget, aslinya Jakarta, terus di Semarang, kemudian juga berpartner dengan kantorku di Surabaya, tapi kita ketemunya di Samarinda. Nah, halo Mbak Setio, mungkin bisa open mic, bisa kenalin diri. Halo, Mbak Setio juga boleh. aktif di gerakan. Sorry ya, ini kena todong nih. Ini Tiba-tiba aku ditodong. Kak Sam, todong menodong. Oke, oke. Oh iya, kebetulan kan tadi katanya sistemnya culik-menculik ya. Aku korban culik yang Mbak Wiwin sih ini. Jadi korban culik yang Mbak Wiwin. Salam kenal semua. Sorry aku nggak bisa open kamera karena lagi tidak bersih, lagi buluk ya. Mohon maaf. Nah, salam kenal semua. Sekarang tadi yang sudah sempat diceritain Mbak Win juga, aku sebenarnya eh, cukup pindah-pindah, jadi nggak tahu pasti dari mana aslinya. Tapi sekarang lagi menetap di Tangerang dan di sejauh ini aku banyak praktiknya itu di ranah kerja-kerja berbasis warga gitu. Jadi di tahun lalu itu pertama kali aku kenalan sama Mbak Wiwin juga. eh, Waktu itu kantornya Sesur ada kerjasama sama kantor teman-teman di Surabaya namanya Operations for Habitat Studies. Kita kayak ngelaksanain satu riset berbasis warga dan ngomongin soal ruang publik, soal lingkungan, lain sebagainya, tapi pakai metode kesenian gitu. Karena kebetulan aku dan teman-teman di Surabaya, di Semarang, kita banyak fokus kerja berbasis warga dengan metode seni. Nah, yang kemudian jadi penasaran makanya tadi Mbak Wiwin nge-share ke aku beritanya pas aku diculik itu berita apa namanya sebaran apa namanya sebaran undangannya aku tuh penasaran sama pembahasan satu Pop Francis dan juga perspektif dari teman-teman Hope Circle terus juga kalau Akar Kuning mungkin aku udah sering mantau dari kegiatan Mbak Win sama teman-teman juga ya gitu. Posisi interseksionalitasnya kayak gimana lain sebagainya. Karena aku sepakat sama Kak Sam di awal gitu. Ketika kita ngomongin semua isu, mau isu apapun lah gitu. Harusnya yang mungkin jadi prinsip utama itu interseksionalitas kali ya. Karena kan dari perspektif gender, terus juga dari perspektif apa namanya posisi studi masing-masing akan sangat berbeda dan juga beragam gitu. Gimana bisa saling ketemu lain sebagainya. Dan tadi Mbak Win di awal juga sempat cerita gitu. Tepatan kayak 2 hari lalu ya apa namanya teman-teman di Surabaya terus juga ada teman-teman dari Tulungagung namanya Forum Perempuan Filsafat terus juga sama teman-teman Akar Kuning abis ngobrol kita kayak ngobrol refleksi sedikit lah waktu tahun lalu sempat ada terlebih di apa namanya kegiatanku dan teman-teman waktu Oktober sempat ada apa namanya kasus pelecehan seksual gitu dan gimana dari situ kita bisa belajar sebenarnya di kerja-kerja lapangan ada banyak banget kerentanan yang dihadapin sama teman-teman perempuan atau bahkan ekspresi gender lainnya gitu karena kan kerja seperti setidaknya aku di Surabaya terus juga Mbak Wiwin di Sesol dan sebagainya kita banyak berinteraksi sama lapangan jadi sebenarnya yang mana ruangnya itu sangat maskulin ya sebenarnya kalau sejauh ini sependek ini ku pahami gitu dari sekedar nongkrong-nongkrongnya atau kayak ngobrol sama warganya tuh seringkali maskulin gitu. Nah, gimana sih perspektif yang lain khususnya perspektif perempuan sama gender itu bisa dipahami di situ. Nah, aku tuh juga aku kepanjang banget ya kenalannya tapi maksudnya kurang lebih itu dan tadi di awal waktu doanya Kak Adit aku sangat tersentuh sama semua yang dari tadi udah apa namanya udah berbagi panggung gitu. Khususnya di kalau aku bisa merefleksikan di doanya Kak Adit di awal gitu. Kak Adit kan bilang kita semua adalah peziarah ya. Nah, itu kayaknya adalah satu ungkapan yang aku, menurutku kayaknya harus aku pikirin terus ke depannya. Karena eh, aku kurang tahu ya ini dari teman-teman Kristen, Protestan atau Katolik. Aku pernah dengar satu eh, kalimat kasih adalah satu-satunya cara gitu. Nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Karena aku bukan dari kepercayaan itu juga. Dan dari situ tuh aku belajar gitu. Oh ternyata ketika kita mau
nyuarain apapun gitu untuk teman-teman di gerakan, bahkan di keluarga, di ruang publik, di pekerjaan lain sebagainya. Sebenarnya prinsip utama itu ya kasih gitu, biar kita gak reproduksi terus kekerasan lain sebagainya gitu. Jadi tadi Kak Adit bilang kita ini peziarah untuk mencari cinta, mencari kasih, ya ternyata itu gitu, kita nggak bisa diem terus tapi harus mencari kasih-kasih di banyak sisi gitu lah. Mungkin itu, salam kenal semua. Terima kasih banyak. Thank you banget. Dipanggilnya Kak Setio atau Kak Lutfi Oh, sih? Setio, iya, aku dipanggil Setio. Oh, thank you Kak Setio. Pandangan popnya bahwa memang eh, kenapa sih penting untuk mengenang orang-orang hebat ya? Dalam artian hebat itu bukan artinya dia karena dia seorang top, tapi nilai-nilai yang dia terus bawa. Dan sebenarnya kalau kemarin diskusi dengan Kak Adit itu bagaimana sih kita menghidupi pesan-pesannya pop dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena terlepas dari agama apapun, cinta kasih itu selalu ada kan. Bahkan di semua agama itu sebenarnya ngajarkan cinta kasih. Bahkan mungkin beberapa, ini sharing ya teman-teman, beberapa agama kepercayaan yang belum diakui negara, waktu itu aku coba diskusi juga. Contohnya dengan Bahai, nggak tahu teman-teman eh, tahu nggak Bahai, Bahai apa Bahai gitu. Itu juga mengajarkan cinta kasih gitu loh. Jadi aku merasa kenapa sih kita nih sibuk, maksudnya menyuarakan anti kekerasan, tapi kita jadi pelaku kekerasan tanpa kita sadari atau kita sadari gitu loh, membeda-bedakan. Oh si Dahe ini begini kelakuannya, terus dimusuhin. Nah akhirnya apa? Perputaran gerakan kita tuh jadi kayak gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya tadi katanya Dahe, rumor aja, terus apalagi ya nggak berani nanya gitu loh. Emang, ya padahal kemarin selesai aja gitu ya Dahe ya. Maksudnya saya ada masalah apa sih? Hah? Masalah apa Dahe? Gitu kan? Gue aja malah bingung gitu masalah apa gitu. Gue ngerasa merasa ada masalah gitu. Nah tapi bagus itu dikomunikasikan secara transparan ya supaya tadi nggak ada tendensi atau asumsi bebas yang membuat kita tuh malah makin berjarak, makin terpecah-pecah. Sudahlah gerakan kita nih imut-imut ya kan, tambah lagi di kotak-kotakin jadi wah kacau. Nanti mungkin bicara isu HIV, ada teman dulu juga aku berangkat dari isu HKSR dan HIV. Eh, ya itu juga ada sekat-sekat lagi. Cuman memang pada akhirnya aku pribadi itu bergerak ke isu kekerasan berbasis struktural maupun seksual. Kenapa? Di situ aku bisa ya tadi merangkul semuanya. Mau isu lingkungan, mau isu perempuan, mau isu teman-teman gender ketiga, semua isu bisa dirangkul kalau kita bahas kekerasan struktural. Sehingga ya tadi kita bisa bersinergi satu sama lain membangun sebuah perubahan yang lebih nyata gitu ya. Ya ruang-ruang seperti ini sebenarnya penting. Jangan sampai lu lagi yang gue lihat gitu loh. Kan bosan ya kalau ujung-ujungnya ngeliat dahi doang gitu kan. Enggak lah ya, enggak bosan kok dahe, tapi tiba-tiba dia ngirim eh, kayak yang dikirim ke Tempo kan saya bingung gitu. Ya, janganlah dahe itu mahal, nggak sanggup kamu nanti. Gitu tuh. Nah, berkaitan dengan pop, siapa lagi nih yang mau sharing tentang pop? Nilai-nilai pop apa sih yang misalnya menyentuh hati kalian? Dan mungkin ini kan udah konklaf ya, udah ada pop yang baru. Kita sih, ya aku pribadi ya, waktu itu ada pop yang baru, itu langsung kepo. Siapa ini popnya nih? eh, rekam jejaknya gimana nih gitu ya. Karena kan harapannya nilai-nilai yang dulu dibawa oleh pop franchise itu nggak hilang gitu loh. Bahkan kalau tuh nambah nilai-nilai yang ibaratnya isu kemanusiaan itu semakin meluas, semakin tajam, semakin kritis. Nah, ya cuman kita belum tahu ya nanti taringnya pop yang sekarang gimana, tapi selalu membawa harapan baik bahwa generasi selanjutnya versinya lebih baik. Itu harapanku. Cuman nggak tahu teman-teman yang lain sudah ada kepo nggak sih dengan pop yang sekarang atau mungkin ada pengen sharing tentang pop yang sebelumnya, dipersilakan ya. Dahe, Wiwin, ini bebas aja yang mau buka mic sambil nunggu nanti siapa lagi yang mau perform baca puisi, mau joget-joget apa, genjreng-genjreng kayak Dahe gitu ya, mau gitaran. Kapan Dahe mau gitaran? Oh iya, iya aku udah melihat loh di Instagramnya Mbak Dahe tuh udah ada apa namanya sedikit bocorannya. Itu masuk di perform yang mau di ini kah dibawakan malam ini kan Mbak Dahe atau mungkin iseng-iseng aja pengisi waktu luang? Cuman aku sih nanti akan ada baca puisi gitu. Baca puisi tapi mungkin ke teman-teman dulu yang ada di sini. Ke kalau misalnya nyanyi takutnya nanti pada pecah lagi gitu. Dan nggak apa
Udah kedengaran nggak sih suaraku? Oke. Nah, jadi nanti mungkin baca puisi sembari nunggu teman-teman. Nah, kalau tadi Mbak Wiwin sempat nyapa, aku sih juga ada mau nyapa teman-teman yang ada di sini. Jadi yang aku undang itu aku todong juga sih, kayaknya mungkin bisa dikategorikan todong ataupun nawarin gitu, ayo gabung. Aku sih lebih ngajak teman-teman yang lama aku dulu sebenarnya, yang mungkin bersama di gerakan perempuan gitu. Karena aku pikir kalau kita mengenang Paus dengan nilai-nilai perjuangan, aku pikir aku juga sangat penting untuk mengenang teman-temanku dulu. Bukan mengenang juga sih, maksudnya mengajak untuk merefleksikan bersama gitu. Kalau mengenang kan udah nggak ada, tapi lebih kayak ayo dong, mungkin kita perlu refleksi bersama. Meskipun aku percaya misalnya mereka nggak gabung dalam organisasi ataupun komunitas, tapi mereka sedang berjuang di ranah ataupun di arena individu masing-masing untuk memperjuangkan, entah itu di dalam rumah tangganya atau di kehidupan lingkungan sosialnya. Aku masih percaya mereka berjuang dengan nilai-nilai yang pernah kita bersama pelajaran. Di situ ada Maria, kemudian ada Riri, kemudian ada teman kampus, itu ada Sipa yang coba aku ajak untuk bisa kenal nih sama teman-teman lintas generasi, teman-teman lintas agama dan segala macamnya, biar kita bisa kayak mana sih perjuangan yang sehat, kayak mana sih perjuangan yang dihiasi dengan kasih dan cinta. Karena itu tadi lagi-lagi PR kita sungguh banyak di tengah eh, lawan kita yang cukup apa namanya cukup kokoh ya lawan kita, sehingga perlu bangunan-bangunan yang lebih sehat lagi prosesnya gitu. Jadi banyak banget gitu. Mungkin siapa tahu ada lagi gitu. Atau mungkin dari saya misalnya ada teman-teman yang mungkin ngisi form, bisa dilihat kali misalnya mau ngisi apa, atau memang lebih kebanyakan mau jadi just apa namanya penonton, itu it's okay banget juga sih gitu. Ada yang mau perform tapi orangnya masih teleponan katanya. Terus ya siapa tahu ada yang nggak nulis perform tapi tiba-tiba berubah pikiran mau perform, juga nggak apa-apa loh ya. Palingan Atau ini cerita juga nggak. jadi nggak harus yang nyanyi atau baca puisi, atau sharing aja, sharing, memperkenalkan komunitasnya. Kayaknya aku todong dulu dah. Tino, lu masih hidup nggak? Lu masih ada nggak? Tino, mana Tino? Nah, Tino, Jadi jelang. jangan-jangan Kak Tinonya lagi sambil ini nih, sambil nongki malam minggu nih. Jangan. Tapi dia tiba-tiba hilang nih di pagi. Tuh kan, kabur dia. Oh, kabur dia. Ya, Kak, aku ini Kak, boleh mengisi dong Kak sedikit. Tadi kita Boleh. kan sudah ada sesi intermezzonya, kita juga saling memperkenalkan dan saling todong-menodong untuk membicarakan tentang gerakan sosial masing-masing ya. Aku mau menarik kembali lagi nih, mungkin dari apa ya namanya, nilai-nilai inklusivitas dan juga nilai-nilai yang menurutku sangat positif lah yang bisa kita pelajari bersama dari Paus Fransiskus. Salah satunya nih teman-teman, aku ada kemarin tuh sempat dapat apa ya, kayak ada bahasan kayak gitu. Jadi ada salah satu gereja Katolik di ND Flores ya. Jadi ada fun fact-nya nih, ada 6 uskup di sana yang menolak proyek geotermal. Nah, jadi proyek geotermal itu kan berhubungan tentang kerusakan lingkungan juga ya teman-teman. Jadi 6 uskup ini tuh mereka bikin ini apa namanya, bikin surat himbauan dan juga edaran untuk masyarakatnya, biar kita ayo kita bareng yuk nolak proyek ini kayak gitu. Dan dari surat itu tuh juga di ini ya teman-teman, juga dibahas kayak gitu. Mungkin aku nanti bisa di akhir mungkin aku bisa share suratnya. Jadi dia juga nulis gitu bahwa kenapa surat edaran ini ada, karena bereferensi pada konferensi Federasi Para Uskup se-Asia kepada gereja-gereja lokal, di mana mereka itu membicarakan untuk panggilan untuk pertobatan ekologis. Nah, jadi ibaratnya ini konferensi yang menurutku topiknya juga kayak apa ya, di luar nalarku sebagai orang Kristen gitu loh, kayak kapan gitu ya ada diskusi tentang apa pertobatan, tapi pertobatannya pertobatan ekologis gitu loh. Dan juga di situ yang poin yang aku soroti adalah kayak dia membahasakan bahwa gereja itu tidak boleh diam kayak gitu. Enam uskup ini berbicara seperti itu, dan mereka dengan terang-terangan
mendukung adanya riset dan juga inovasi dan juga pendekatan ilmu pengetahuan yang sifatnya itu berkelanjutan ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat kayak gitu refleksinya di sini bahwa ketika mungkin di apa ya Paus Fransiskus kemudian juga beliau juga mengatakan apa ya membuka diskursus yang seperti itu di sebuah konferensi, akhirnya nilai-nilai itu diadopsi oleh para apa ya para ini apa namanya orang-orang pemuka agama lokal yang itu akhirnya disampaikan gitu loh ke masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang familiar dengan isu-isu progresif. Nah, jadi kita melihat di sini teman-teman refleksi dari peran pemuka agama itu tuh memegang kunci yang kuat banget karena biasanya juga pemuka agama itu adalah salah satu tokoh yang paling mudah dipercaya oleh masyarakat kayak gitu ya. Karena mungkin ada ormas, mungkin ada aktivis, ada pemerintah, kadang masih ada skeptisisme terhadap orang-orang itu. Tapi kalau misalnya pemuka agama kan kadang apa ya lebih banyak didengarkan karena karena kan ini agama kayak gitu ya sebagai suatu hal yang dianut kayak gitu. Dan aku juga pengen apa ya namanya meriletkan lagi kepada sebuah khotbah yang aku terima kalau nggak salah tuh juga sebulan yang lalu ya di bulan Maret. Jadi aku waktu itu ke gereja dan juga apa namanya kalau nggak aku gerejanya gereja Mawar Sharon dan juga pada saat itu yang pausnya lagi, aku kan Protestan ya, siapa tuh namanya pendetanya, pendetanya tuh bilang kayak gitu loh, ayo kita berefleksi tentang prinsip zero waste dari bagaimana Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan katanya. Jadi memang kan di Alkitab sendiri teman-teman ada cerita bahwa ada keajaiban lah, ada mukjizat yang dibuat pada saat itu oleh Tuhan Yesus di mana kita itu ngasih makan 2.000 orang yang kelaparan dan mereka itu makannya secuil-cuil gitu loh dari roti-roti 5 roti 2 ikan dipecah jadi 2.000 kayak gitu dan ternyata keajaibannya adalah mereka bisa kenyang karena diberkati dan ajaibnya lagi dari apa namanya prosesi tersebut tuh masih ada roti-roti yang bersisa kayak gitu remah-remah rotinya dan remah-remah rotinya ini dipersilahkan lagi maksudnya di apa namanya Tuhan Yesus ada salah satu ayatnya yang mengatakan bahwa kumpulin dong roti-roti yang jadi sisa kayak gitu. Bukan dalam artian jangan mentang-mentang kalian udah aku berkati terus ada sisanya, terus sisanya tuh dibiarkan untuk berjatuhan dan juga jadi basi atau seperti itu saja kayak gitu. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Nah, dan pada saat itu pendetaku bilang kayak gitu bahwa prinsip zero waste itu adalah satu hal yang juga penting untuk kita bisa refleksikan karena itu adalah salah satu pertanggungjawaban iman kita kayak gitu. Jadi apa ya ini menjadi satu hal yang apa ya menurutku tuh merasuk di aku kayak gitu loh. Ketika aku melihat pemuka agama yang aku pegang nilainya yang memberitakan tentang berita sukacita, kebaikan, ternyata juga masuk ke pembahasan-pembahasan tersebut. Aku berharap pengalamanku ini juga dialami oleh teman-teman dengan lebih luas kayak gitu loh. Dengan yang salah satunya adalah dengan membuka dialog seperti ini bahwa sebenarnya kita tuh saling berkesinambungan kayak gitu loh. Kayak ketika yang atas itu sudah mengajar kayak presiden juga ya. Kalau misalkan presidennya juga memegang prinsip tertentu dan dia mengarahkan juga ada apa ya wisdom tertentu yang akhirnya jadi kebijakan pada akhirnya itu akan berpengaruh dengan kondisi kita sehari-hari karena kita itu sangat tergantung banget dengan sistem kayak gitu loh. Jadi itu sih yang aku refleksikan juga ya teman-teman dan juga mungkin tambahan sedikit dari surat edaran dan himbauan ini beliau juga 6 uskup ini juga membicarakan tentang pentingnya kita itu sadar dan paham dan juga menyoroti isu-isu stunting teman-teman. Jadi kayak isu stunting, terus juga eksploitasi perdagangan anak dan perempuan, itu juga kayak disambi gitu, di dalam suratnya juga ada poin-poinnya. Terus beliau juga 6 uskup ini juga mengatakan bahwa masyarakat adat, apalagi yang di daerah Ende Flores, itu harus diprioritaskan gitu loh, harus kayak ibaratnya didengarkan suaranya, apalagi ini proyek geothermal itu sangat mempengaruhi masyarakat adat di sana. Nah, ini loh teman-teman yang juga disoroti oleh teman-teman penggiat ekofeminis gitu loh, bahwa ekologi, perempuan, kelompok rentan, disabilitas, kita tuh masyarakat adat, kita tuh bahkan bahasannya sampai ke sana. Bayangin deh kalau misalkan
pemuka agama kita juga membicarakan itu gitu loh. Itu akan sangat positif sekali. Nah, dari aku sih itu dulu ya. Mungkin boleh dari teman-teman yang mau menanggapi atau mungkin juga berbagi cerita yang sama atau mungkin bisa relate dengan cerita tersebut. Boleh silahkan. Terima kasih. Ini ada juga di chat nih, Kak Adit kalau mau open mic juga boleh tanpa harus buka kamera. Tapi aku bacain nih pertobatan ekologis pertama diangkat oleh Paus Franciscus dalam suratnya yang berjudul Laudato Si. Bener nggak sih jawab ininya bacanya? Terus prinsipnya adalah manusia di dunia harus menjaga keutuhan ciptaan sebagai custodian of the world sesuai dengan kitab Kejadian. Terus Paus Franciscus juga mencontohkan bentuk pantang dan puasa baru untuk pertobatan ekologis seperti pantang jajan yang menggunakan plastik dan styrofoam. Wow, ngeri ya. Ini harapannya tuh lebih banyak tokoh-tokoh agama yang progresif berani vokal menyuarakan bahwa ini isu bersama karena tadi relasi kuasa tokoh agama tuh sangat apa ya? Sangat didengarkan dengan umatnya, apalagi mungkin umat-umat yang dari kalangan yang tadi kena dogmatis, sehingga kayak seakan-akan kalau di ruang-ruang seperti itu ya cuma ngomongin agama. Enggak, kesatuan, sebuah kesatuan ketika kita berbicara agama dan juga bagaimana menyelamatkan lingkungan. Ya, yang namanya kiamat itu katanya pasti ya, tapi kan bukan berarti cepat-cepat pengen kiamat gitu ya. Emang lu sudah siap? Kalau kata Wiwin kemarin pas demo aksi gitu, ini kayaknya pengen kiamat aja. Apa Win kamu bilang Win? Yang di inimu? Ini aku bilang daripada UU TNI disahkan mending kiamat karena kena meteor aja. Aku bilang kayak gitu. Sampai iya kayak gitu loh. Maksudnya kayak kalau ibaratnya kan pemerintah ketika dia error itu ngaruhnya ke masyarakat rentan itu paling ngaruh gitu loh. Sementara mereka yang borjuis ya udah hidupnya enak-enak aja kayak kata Prabowo kan saya bangun Indonesia cerah katanya bukan Indonesia gelap. Nah, jadi mending ya udah kena meteor sekalian aja biar kita ngerasain semuanya gelapnya aku bilang kayak gitu daripada sebagian orang doang yang kayak mengalami kiamat lokal gitu loh. Ya, ya, ya. Nah ini maksudnya semoga semakin banyak yang paham kenapa sih ruang-ruang seperti ini ada dan mungkin nanti juga ada dari Dian dari teman-teman ini ya Buddhis ya kalau aku ini bisa dibilang Buddhis KW lah ya karena jarang pelihara gitu. Jadi mungkin nanti Dian juga bisa sharing. Tadi Tino udah nongol, dia kayak kaget Win, tiba-tiba di call out gitu. Terus dia mungkin latah gitu ya, langsung pencet keluar, bukan pencet out itu apa open mic gitu. Tino, lu masih hidup, lu muncul lah bentar nyapa teman-teman. Mana nih? Gimana nih? Muka lu mana nih? Halo, ini kedengaran nggak suara gue? Kedengaran. Ya sorry agak noise agak tinggi lagi di kafe. Apa ya? Saya kenalan dulu kali ya. Tino, mana wajahmu itu Tino? Ntar, aku belum muncul wajahnya dia. Oke, nah. Ini suaraku oke aja ya? Aman. Ya oke, salam kenal teman-teman. Ini yang kelihatan aja ya di handphone gue ya. Sam, Wiwin, siapa nih? Ya lain-lain ya, saya belum kenalan. Saya Tino Tindangan dari Aliansi Diskusi. Kita ini komunitas yang sangat terbuka. Karena di dalamnya juga banyak komunitas lain yang berfokus pada isu-isu yang berbasis filsafat. Kenapa filsafat? Karena kita masih sangat jauh dari tradisi berpikir kritis semacam ini ya. Berikutnya ini otokritik kepada teman-teman aktivis yang seringkali lebih mengedepankan euforia turun ke jalan, tapi literaturnya itu sangat minim. Saya berkali-kali ikut malu juga kalau teman-teman aktivis ini diundang ke diskusi-diskusi semi akademis atau akademis, ditanya sama para dokter atau profesor misalnya apa basisnya, apa kajiannya, apa datanya, itu menjadi kelimpungan gitu. Nah jadi salah satu landasannya memang adalah studi-studi kritis dalam hal ini filsafat ya. Di samping lain-lain ada feminisme, ada seni, ada sejarah budaya dan seterusnya. Saya rasa itu ya Sabian. Tadi mau nanggepin yang Paus Franciscus itu,
sangat menarik Paus Fransiskus karena sepertinya sedikit orang yang membicarakan latar belakang Paus Fransiskus karena terpilih di konklave yang lalu menggantikan Benediktus. Saya dan segelintir teman-teman itu nggak kaget sebetulnya akan begini, dan dia bisa karena melihat potensi Paus sekarang. Apa itu? Kita ngecek ordonya aja tuh, Sam. Ordo itu menentukan kemana arah kebijakan teologisnya. Karena Paus Fransiskus adalah seorang Yesuit, SJ di belakangnya itu, kita nggak akan tahu dia pasti Paus yang menjawab baca. Tino, suaramu putus-putus. Tino, suaranya putus-putus. Iya, Suaramu Kak, putus-putus. putus-putus. Kedengaran nggak? Halo, kedengaran nggak? Ah, dengaran. Oke. Ya, jadi formula yang saya gunakan untuk memeriksa apakah Paus yang ini kira-kira kemana refleksi teologisnya kepada peradaban dunia. Karena kita dulu dari para atau Tino, kayaknya matikan kameramu dah. Coba matikan kameramu deh. Kayaknya sinyalmu kurang bagus. Matikan aja kameramu. Ya, coba. cek. Oke, Cek. coba. Yo, coba. Ya, kedengaran nggak dulu sekarang? Ya, mungkin lebih jernih. Lanjut. Ya, Paus yang ini juga cukup menarik karena dia termasuk Paus yang minoritas, Sam, dari jumlah ordonya yang dia kepilih. Jadi kalau yang kemarin itu Yesuit pertama yang terpilih, yang ini juga dari Agustinian. Jadi ordo dia Agustinian. Nah, yang menarik, Agustinian ini sudah sejak lama terlibat dalam advokasi sosial. Yang lebih terkenal itu justru bukan para imam laki-lakinya, tapi para biarawatinya. Jadi misalnya para biarawati Agustinian itu sudah sangat terkenal melayani kelompok-kelompok rentan, terutama mereka-mereka yang punya masalah ekonomi, mereka yang tergusur dari wilayah, mereka menjadi korban persekusi dan seterusnya. Jadi itu salah satu cara untuk mengecek kira-kira kemana arah kebijakannya itu. Seperti Benediktus yang sebelum Fransiskus itu kan terkenal konservatif. Ya, karena memang kalau kita cek lagi, memeriksa latar belakang dan juga ordonya, dia itu sangat dekat dengan teologis memang. Dia ingin mengembalikan tradisi gereja dalam konteks yang bahasa kita itu konservatif. Gitu. Jadi saya cukup optimis ya dengan latar belakang Paus yang sekarang, yang juga seorang Agustinian, dia mampu sekurang-kurangnya mempertahankan apa yang sudah menjadi harapan kelompok-kelompok minoritas terhadap Paus Fransiskus yang sudah berpulang. Saya rasa itu, Sam. Menarik. Ini tambahan berarti ya untuk refleksi kita. Tapi kamu udah ini nggak profiling untuk yang pop yang baru, gimana arah formilnya yang baru? Iya, yang baru ini kan itu tadi ya, dia sebetulnya sekurang-kurangnya kalau melihat dari tradisi ordonya dia dan juga apa-apa yang sudah dia bikin, sekurang-kurangnya dia bisa mempertahankan kebijakan-kebijakan progresif dari Paus Fransiskus. Karena Agustinian ini kan ordo yang fokus utamanya itu lebih, atau kekhasannya ya, khasnya itu lebih pada pelayanan kepada sosial, masyarakat-masyarakat yang termarginalkan. Gitu. Jadi FYI ini biasanya di kelompok-kelompok ordo-ordo itu tadi dia punya kekhasan ya. Nah, Yesuit ini kekhasannya itu pada filsafat sebetulnya. Jadi jangan heran kalau nama-nama di tanah air seperti Romo Magnesius Seno itu kan Yesuit juga, atau Romo Haryatmoko itu Yesuit juga, atau Romo Satyowibowo itu Yesuit juga. Carlina Subeli itu kan mengajar di SF Driarkara di Jakarta ya. SF Driarkara kan didirikan oleh Driarkara, itu Yesuit juga. Jadi memang tradisi Yesuit ini memang sangat dekat dengan progresivitas atau lebih dekat dengan tradisi intelektual, dalam hal ini filsafat gitu. Nah, sedangkan Agustinian ini tradisi ordo mereka itu lebih dekat dengan pelayanan sosial gitu.
Oke, menarik deh. Thank you Tino buat memperkaya ininya, karena aku juga belum terlalu banyak memahami bagaimana ini ya teman-teman Katolik. Tadi aku juga sempat, atau kamu ingat nggak Ica? Tadi aku sempat pengen Ica juga sharing di ya di sini, cuman dia ada ini panggilan darurat, jadi nggak bisa cerita-cerita juga. Tapi penting ya, maksudnya kita tahu kondisi seperti ini tuh supaya kita memahami teman-teman Katolik, terus juga nanti pergerakan politik. Ini kan politik juga ya ujung-ujungnya ya, kebijakan-kebijakan muncul kebijakan, dan itu akan pasti sedikit banyak berdampak pada kelompok-kelompok yang eh, tadi rentan mengalami persekusi dari agama. Nah, ini yang mungkin bisa jadi harapan baik buat kita bahwa Pope yang baru bisa melanjutkan atau mempertahankan nilai-nilai Pope Francis ke depannya gitu. Oke, ini sudah jam 10. Teman-teman siapa yang mau cerita? Wah, ini aku juga mau cerita sedikit dong kok. Oke. Eh, Konsen, kita mau kelar jam berapa ini? Soalnya kalau ngobrol itu asik ya. Kadang TS itu mungkin Win belum belum tahu kali ya, belum belum pernah ikut yang sesi online. Saking gabutnya kita waktu era COVID, Win, itu bisa tembus 5 jam, Win. Bayang nggak itu gilanya gimana ngobrol 5 jam nggak kelar-kelar. Tapi seru, maksudnya ya ya ada teman-teman yang merasa menderita gitu ya, karena ya sharing terbuka dan tapi penting buat mengakomodir teman-teman juga yang mungkin nggak bisa bertahan lama. Nah, ini kita voting aja bagi kalian mau lanjut berapa menit lagi nih supaya obrolannya semakin hot gitu ya. Aku masih ada ngarep sebenarnya satu peserta dari NTT apa NTB gitu, dan ini juga seorang aktivis perempuan yang sangat progresif. Ya, menurut aku refleksi dia sangat bagus, dan dulu sempat datang ke Samarinda itu juga memberikan apa ya pengayaan buat aku pribadi. Cuman orangnya belum bisa masuk karena ada satu dua lain hal gitu. Dia bilang menyusul kalau memang disempatkan. Gimana teman-teman? Kita gas lagi. Sambil nanti kasih tahu ya bagi kalau ada yang nggak tahan gitu ya, udah bosen ngeliat mukanya Sam dan Wiwin, dan nanti Dahi juga masih prepare nih baterainya mau meledak. Kanda ya. Oke. Iya. Atau eh, mungkin kita ini aja, Kak Sam, misalkan kita lempar nih, misalkan kayak kita lanjut 15 menit lagi, apakah teman-teman oke? Yap. Kalau oke boleh kasih reactionnya dong. Jadi nanti udah di wrap up sama diselesaikan di 10.45. 10.45 lagi, 45. 10.15. Berarti sebenarnya bukan minta 15 menit itu, minta 45 menit di hatimu dia. Enggak, lain di mulut, lain di hati ya. Tapi ini bener kok, salah salah ngomong doang. Jadi 15 menit lagi, apakah teman-teman konsen? Kita minta ininya dong, reactionnya. Beberapa udah Oh, ngasih tanda jempol, boleh dong. Kalau misalnya yang lainnya juga boleh tanda love, boleh tepuk tangan atau emoticon, boleh banget. berarti Berarti, mm-mm, lanjut ya. oke, lanjut. Ada Alfa, nanti juga mungkin ada Kak Ojit bisa sharing sebentar sedikit-sedikit supaya kenalan sama teman-teman ya. Baru kita tarik penutupan. Ya siapa yang tadi mau menutup, mungkin Dahe genjreng-genjreng gitu ya, terserah lah. Alfa, silakan Alfa. Yes. Selamat malam. Aku salah satu anggota dari Hope Circle, baru juga. Aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku tentang kenal dengan Katolik. Karena basicnya aku Islam, cuman karena pacar aku ini seorang Katolik yang lumayan taat, jadi ya sedikit banyak mulai belajar. Karena katanya kalau kita mencintai seseorang, kita harus mengenal lebih tentang dia. Nah, terus aku juga beberapa kali ikut ibadah ke gereja Katolik. Jadi ngerasain bener kata Kak, saya mau kalau bener-bener tenang banget di gereja Katolik itu kayak gitu. Nah, habis itu sebelum Paus meninggal itu tuh aku ada dengar cerita kalau Paus itu tuh sangat peduli sama kejadian di Palestina ini, genosida ini. Kemudian dia selalu memberikan bantuan kepada gereja-gereja di sana seperti itu. Jadi dan aku benar-benar apa ya peduli banget sama
sama kejadian itu, jadi membuat aku, oh nggak semua orang yang bukan Muslim gitu tuh nggak peduli kok sama kasus Palestina ini. Kalau sebenarnya yang lain Muslim juga sebenarnya ikut merangkul seperti itu, dan teman-teman aku yang lain yang Katolik maupun Kristen itu pun ikut berperan dalamnya, walaupun yang bisa dilakukan seperti donasi atau posting seperti itu kayak gitu. Jadi si paus ini membuat aku kayak merubah pikiran aku tentang agama non-Muslim sih. Itu. Sudah segitu aja. Wah, keren sih. Iya Aku itu juga benar, itu jadi harusnya ya aku hmm, juga lupa itu yang bagian Palestina itu benar. Aku sepakat. iya, Alfa karena mengingatkan. iya Kak, karena aku juga kepikiran nih Kak Alfa sebelumnya Kristen, aku juga kan di Kristen kayak gitu. Sebenarnya kita itu di kajian-kajian Alkitab kita itu membicarakan hal-hal buruk yang dilakukan Israel kayak gitu dari zaman dulu gitu loh sampai zaman sekarang gitu loh. Kita tuh berkaca dari iya mereka bangsa yang sebenarnya sempat apa ya sempat diberkati, pada akhirnya mereka sombong, pada akhirnya mereka sangat melakukan ketamakan dan juga hal-hal yang menyakiti dan sifatnya menindas kayak gitu. Dan Kristen juga mempelajari bagaimana sebenarnya kemanusiaan kayak gitu dari kasus-kasusnya Israel. Nah, jadi itu kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kita semua di sini solid gitu loh. Tergantung bagaimana kita menyampaikan, menyuarakan advokasinya aja menurutku. Karena aku juga sempat dapat ketemu teman-teman Kristen yang juga kayak kenapa sih? Emang emang kenapa kayak gitu loh. Jadi itu benar-benar kayak ibaratnya individual ya, kayak kesadaran itu ya bukan hal yang mewakili agama-agama. Jadi aku bisa relate banget dan happy banget atas ininya kesan yang ditangkap oleh Kak Alfa tadi untuk teman-teman Iya, Katolik juga. mengingatkan kita. Thank you Alfa, itu adalah salah satu pesan paling penting di sesi ini juga. Nanti juga kita berharap sebelum kita wrap up, kita juga ngajak Dian yang tadi tak bilang yang akan nanti menutup sesi ini dengan doa secara Buddhis. Ingat, ini kita lagi merayakan Waisak ya teman-teman. Ya, buat teman-teman Buddhis juga akan bersuara bagaimana sih sebenarnya Palestina tuh bukan isu agama, serius. Kalau ada yang masih bilang itu adalah isu agama, ayo kita ajak dia dialog bahwa ini bukan isu agama, ini isu kemanusiaan yang mana dibungkus seakan-akan ini perang agama. Ini kan bahaya ya kalau dia semakin memanas dan semakin mengkerucut. Makanya teman-teman lintas agama itu penting bersuara untuk isu-isu Palestina supaya di Palestina ini jadi negara yang merdeka dan tidak terjadi perang yang ya ini bisa dibilang genosida kan sudah gitu loh. Gitu. Alfa, thank you banget sudah ngingatin kita. Ini memang hostnya ya agak-agak lah ya. Thank you Alfa. Sekarang kita panggil Dian untuk sharing-sharing Dian sebelum penutupan. Sebelum nanti kita tarik kesimpulan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih mau sharing, nggak sih pasti ada lah berapa menit lah ya. Kalau ada yang tiba-tiba aku mau dong eh, open mic, boleh 1-2 menit gitu ya untuk menarik kesimpulan juga. Tapi minimal aku pengen tahu dari Dian juga nih. Dian, ada nggak hal yang menarik dari pop? Dan ini kan kita lagi Waisak ya. Kayak gue sama budak KW ya, jadi kayak kagak pelihara juga ini. Oke, Kak, suara aku terdengar nggak sih? Kedengaran. Oke, Tapi kecil ya. kecil ya? Kedengaran tapi agak kecil, Kak. Oh, sebentar. Coba tes. Tes. Ah, lebih mending lah ya. Oke. Teman-teman, perkenalkan aku Dian. Aku diajak Kak Sam, kita kenalan di sekolah advokasi KBB. Dian, kecil lagi Dian. Kita langsung ke belakang. Dian, Oh iya gitu ya, kecil. bentar. Bentar, Kak. Ini deh. Kalau sekarang gimana, Kak? Masih kecil? Matikan dulu dah itumu, headphone-mu kayaknya. Tes. Kalau sekarang udah gimana? Kayaknya lebih better nggak, Ben? Oke, kayaknya laptopku deh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Dian, aku stay di Banyuwangi, aku temennya Kak Sam. Waktu itu kita ketemu di sekolah advokasi KBB waktu di Bogor gitu, terus kita sangat nyambung gitu ya.
sangat unik, unik dan langsung nyambung begitu. Bagaimana pandanganku sebetulnya sedikit eh, teman-teman kalau dalam Buddhis bagaimana begitu ya. Tidak bisa dipungkiri ternyata memang ada ayat-ayat gitu ya atau apa ya yang tertulis dalam kitab suci itu ternyata malah aku tuh melihatnya teman-teman, aku tuh suka dengan autokritik kita jujur bahwa oh ternyata ada loh ayat-ayat yang mungkin kurang kurang dalam hal apa kurang mendukung misalnya ya dalam Buddhis sendiri ternyata ada loh winaya peraturan winaya yang cukup patriarki gitu. Tapi ya teman-teman, tapi kita harus lihat secara historisnya dulu gitu. Secara historis bagaimana dulu peraturan tersebut dibentuk gitu. Sehingga kita tahu oh ternyata pada zaman dulu itu ayat atau peraturan gitu ya, peraturan tersebut dibentuk ternyata karena sebetulnya konteksnya melindungi perempuan. Dulu tuh lebih patriarki lagi sehingga ada ayat tersebut. Misalnya sedikit ya Kak Sam. Misalnya seorang bikuni itu harus divalidasi, harus ditahbis oleh biku dan bikuni gitu ya, oleh sangha biku dan sangha bikuni. Kenapa? Oh, karena dulu itu sangat patriarki. Di zaman India pada zaman dulu itu tidak boleh seorang perempuan itu tidak menikah gitu ya. Dia harus selalu di bawah pengawasan laki-laki. Kemudian menjadi biku artinya tidak menikah ya. Oleh karena itu Buddha membuat peraturan itu supaya masyarakat itu percaya sehingga anggapannya mereka sudah divalidasi oleh laki-laki yang biku gitu ya. Sampai sekarang pun ternyata peraturan itu masih berlaku untuk beberapa kalangan. Saat kita tahu ternyata kita analisis secara historis kebijakan-kebijakan bukan hanya di Buddha, saya pikir ya ayat-ayat patriarki dan lain sebagainya saya pikir ada di setiap nyaris beberapa agama begitu ada. Maka kita harus tahu dulu, analisis dulu secara historis konteksnya bagaimana gitu. Sehingga kita tidak melanggengkan itu gitu ya. Uh, Terus kemudian tadi saya lihat beberapa teman-teman juga sudah sharing terkait dengan pop ya. Uh, Sangat menarik karena beliau cukup memberikan inspirasi nilai-nilai kepada kita tadi seperti ekologis dan lain sebagainya dan kesetaraan dan inklusivitas gitu. Teman-teman, mungkin sekalian aku tutup Kak Sam atau Ya, bagaimana? boleh, boleh. Jadi teman-teman hari ini aku akan tutup dengan doa secara agama Buddha. Bagi teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai agamanya masing-masing. Semoga dari kegiatan malam ini yang kita sudah bahas banyak hal-hal baik dan juga kita bisa meneladani nilai-nilai dari Paus Fransiskus dan juga nilai-nilai inklusif ya. Semoga kita bisa menginternalisasikannya, meneladani nilai-nilai tersebut dalam keseharian kita. Dan semoga kegiatan hari ini bisa merefleksikan diri kita dan membuat diri kita semakin bijaksana, memberikan manfaat, kebajikan, kebahagiaan, kedamaian, baik bagi diri kita sendiri, orang-orang sekeliling kita, dan banyak makhluk lainnya dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang akan datang. Bawantu sabda manggalang rakantu sabda dewata, sabda buddha nubawena, sabda dhamma nubawena, sabda sangha nubawena, sada soti bawantu te, sabi sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 namo buddhaya. Aku kembali ke Kak Sen, terima kasih. Thank you buat penutupan yang luar biasa dari Dian. Nanti akan ada sesi-sesi lain. Ya, thank you Dian.